Perubahan kecil itu mula-mula cuma letak sandal bapak di teras. Selama yang kuingat, sandal karet abu-abunya selalu berhenti di sisi kiri pintu, menghadap keluar, seolah bahkan saat sedang di dalam rumah pun separuh dirinya tetap siap berangkat ke musala, ke warung depan gang, ke rumah Pak D 2 blok dari sini untuk mengantar rambutan, atau sekadar ngobrol soal hujan yang tak jadi turun. Tapi pagi itu sandal itu terletak di sisi kanan, rapat pada pot pandan yang sudah lama ingin dipindahkan ibu namun tak pernah benar-benar dipindah, dan entah kenapa aku berdiri cukup lama di ambang pintu, hanya untuk menatap kesalahan kecil itu, seperti menatap kalimat yang terasa janggal di tengah surat resmi. Rumah orang tuaku di pinggir kota Solo bukan rumah yang besar, tetapi cukup lama berdiri untuk membuat semua yang di dalamnya terasa memiliki tempat tetapnya sendiri. Meja makan jati dengan satu sudut yang licin karena terlalu sering dilap, rak piring kaca yang kalau dibuka mengeluarkan bunyi serak pendek, figura foto keluarga yang tak pernah benar-benar lurus karena dindingnya sedikit lembab, juga map plastik coklat tempat bapak menyimpan surat-surat penting di laci bufet ruang tengah. Aku tahu letak semuanya bahkan ketika lampu padam, bahkan ketika aku tak tinggal di sana lagi sejak menikah 8 tahun lalu, dan pindah ke rumah kontrakan kecil di Kartasura bersama Arga. Pengetahuan seperti itu tidak hilang hanya karena jarak, ia tinggal di tubuh, di telapak kaki, di cara seseorang menoleh sebelum benar-benar melihat. Karena itu, sandal yang bergeser itu terasa lebih besar dari ukurannya. Ibu sedang di dapur mengiris daun bawang saat aku masuk, rambutnya disanggul seadanya, sarung motif parang yang warnanya sudah melunak karena terlalu sering dicuci. Ia menoleh, tersenyum, lalu bertanya kenapa datang pagi-pagi tanpa kabar. Aku menjawab sekenanya, bilang semalam tak bisa tidur, jadi pagi tadi setelah mengantar Nara ke sekolah aku langsung ke sini. Itu bukan jawaban penuh, tapi ibu tidak mengejar. Ia hanya menyuruhku menuang teh sendiri karena tangannya penuh bau bawang. Di atas meja, 2 cangkir sudah siap. Salah satunya masih mengepulkan uap tipis, satu lagi dingin. Mas Galih habis dari sini? Tanyaku tanpa maksud tertentu, hanya karena cangkir kedua itu membuat namanya terasa paling mungkin. Ibu mengangguk sebentar, subuh tadi. Ada urusan bank, katanya. Mampir bentar. Cara ibu mengucapkan urusan bank datar saja, tapi justru karena datar itu aku merasakan sesuatu yang tak selesai. Kakakku, Galih, 2 tahun lebih tua dariku, punya toko bahan bangunan yang beberapa kali membesar, lalu menyusut lagi mengikuti proyek dan keberaniannya sendiri. Ia orang yang bisa membuat rencana terdengar seperti kepastian, dan selama bertahun-tahun itu dianggap kelebihan. Bahkan ketika rencananya tidak seluruhnya berjalan baik, keluarga kami cenderung mengingat keberanian mula-mulanya, bukan bekasnya sesudah itu. Bapak bangga padanya dengan cara yang tidak selalu diucapkan, tapi tampak dari bagaimana suaranya menjadi sedikit lebih hidup, setiap kali menyebut nama Galih di depan orang lain. Aku tak pernah benar-benar iri. Paling-paling aku hanya sering merasa berada di sisi kalimat, bukan di tengahnya. Itu perasaan lama yang sudah bisa kuletakkan di rak paling atas dalam diriku, tidak mengganggu, hanya sesekali jatuh sendiri kalau aku sedang lelah. Aku duduk, menuang teh, dan mencoba memperlakukan pagi itu seperti pagi-pagi lain. Tapi rumah terasa bekerja sedikit berbeda. Suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar terlalu jelas, jam dinding seperti lebih keras 1 tingkat, dan saat bapak keluar dari kamar memakai kaos oblong putih dan celana rumah kotak-kotak, aku langsung tahu yang berubah bukan hanya sandal. Ia membawa map plastik coklat itu di tangan, bukan menaruhnya di laci seperti biasanya. Ia berhenti ketika melihatku, lalu tersenyum seolah kedatanganku membuatnya harus menyesuaikan sesuatu di wajah. Tumben, katanya. Pagi-pagi, aku bangkit, menyalami tangannya, mencium punggungnya yang berbau sabun mandi murah. Tangan itu masih hangat, tetapi pegangannya terasa lebih ringan daripada biasanya. Kangen teh ibu, kataku. Bapak tertawa kecil, lalu duduk tanpa meletakkan map itu. Aku melihat jari-jarinya menekan sudut plastik yang kusam, kebiasaan kecil orang yang sedang menghitung sesuatu dalam kepala. Tidak ada yang langsung aneh dalam percakapan setelah itu. Kami bicara soal harga cabai, soal tetangga depan rumah yang anaknya keterima PNS, soal Nara yang minggu lalu demam 2 hari. Namun di sela-selanya ada jeda-jeda yang tak biasa, seperti masing-masing dari kami sedang menunggu orang lain menyebut sesuatu lebih dulu. Galih tidak datang lagi. Yang datang justru pesan singkat darinya ke ponsel ibu,
dan aku melihat nama itu menyala sebentar di layar ketika ponsel diletakkan dekat piring tempe goreng. Ibu buru-buru membalik ponsel. Gerakan kecil, cepat, mungkin refleks. Justru karena terlalu cepat aku jadi melihatnya jelas, aku tidak bertanya. Di keluarga kami, rasa ingin tahu sering berpakaian sopan. Kami diajari bahwa tidak semua hal perlu diungkap saat pertama kali terasa. Ada yang dibiarkan lewat sehari dua hari dengan harapan bentuknya menjadi lebih baik ketika kembali. Seringkali itu berhasil. Seringkali juga tidak. Hanya membuat sesuatu tumbuh diam-diam di tempat yang tak terlihat. Aku membantu ibu membereskan dapur, lalu ikut menjemur handuk di belakang rumah. Di halaman belakang, pohon mangga yang dulu ditanam bapak ketika aku SMP sudah terlalu rimbun sampai sebagian dahannya menjulur ke rumah sebelah. Ibu bilang kemarin tukang kebun langganan datang, dan bilang seharusnya ada cabang yang dipotong sebelum musim hujan. Tapi bapak bilang nanti saja, nunggu gali sempat, kata ibu sambil menjepit ujung handuk ke tali. Kenapa harus nunggu Mas Galih? Tanyaku. Ya biasa. Katanya sekalian, biar kalau dipotong dia bisa bawa kayunya. Jawaban itu masuk akal, tapi ada rasa tak perlu di belakangnya. Kami berdiri sebentar tanpa bicara, menatap cucian yang bergerak pelan. Aku ingin menanyakan apa urusan bank itu, kenapa map surat-surat dibawa ke meja makan, kenapa ponsel dibalik, tetapi bertanya langsung pada ibu selalu membuatku merasa seperti membuka kancing baju orang lain. Bukan karena ia akan marah. Justru karena ia sering menjawab dengan setengah jujur, setengah melindungi, dan aku akan pulang membawa dua lapis kebingungan sekaligus. Menjelang siang, saat aku hendak pulang, bapak memanggilku dari ruang tengah. Ia duduk di kursi kayu panjang dekat jendela, map coklat itu sudah ada di atas meja. Sinar matahari dari kisi-kisi mengenai plastiknya, membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Kamu besok sibuk? Tanyanya. Kerjaan biasa, Pak, kenapa? Minggu ini kalau bisa makan malam di sini, sama Arga sekalian, Gali juga mau datang. Aku mengangguk. Lebih cepat daripada yang kurasakan. Permintaan seperti itu tidak sepenuhnya biasa. Kami memang masih sering saling datang, tapi mengumpulkan semua dengan sengaja di hari kerja jarang dilakukan kecuali ada sesuatu yang dianggap perlu dibicarakan. Bapak tidak menjelaskan apa-apa lagi. Ibu yang berdiri di pintu dapur menatap kami sebentar lalu bertanya apakah aku mau dibawakan lauk. Aku bilang tidak usah. Di perjalanan pulang, panas jalanan naik, dari aspal seperti napas orang yang ditahan terlalu lama. Aku melewati deretan ruko baru, bengkel las, toko oleh-oleh yang dulu tanah kosong tempat kami main sepeda. Kota berubah dengan cara yang kadang sopan, kadang tidak. Rumah orang tuaku masih bertahan di satu bentuk yang sama. Dan mungkin justru karena itu ia makin terasa seperti satu-satunya benda yang belum pindah dari waktuku yang dulu. Barangkali itu juga sebabnya segala yang menyangkut rumah itu selalu terasa lebih besar daripada ukuran tembok dan halamannya sendiri. Arga pulang malam, seperti biasa sedikit dibungkukan lelah yang tidak ia gembar-gemborkan. Ia bekerja sebagai staf gudang di distributor alat listrik, orang yang terbiasa menghitung, mengecek, memindahkan, lalu pulang dengan tubuh yang mengingat berat benda lebih lama daripada pikirannya sendiri. Aku menyampaikan undangan makan malam dari bapak sambil melipat baju yang sudah kering. Ada apa? Tanyanya. Katanya cuma makan. Kalau cuma makan, biasanya bilangnya main ke rumah, bukan harus datang. Aku menatapnya. Arga jarang membaca kalimat keluarga dengan keliru. Ia tidak selalu memahami nuansa-nuansa kecil yang kuanggap penting, tapi justru karena itu ketika ia menangkap sesuatu, biasanya memang ada yang bisa ditangkap. Mas Galih tadi pagi ke sana, kataku. Urusan bank? Arga mengangguk pelan. Toko lagi seret? Enggak tahu. Ia tidak langsung menjawab. Ia menaruh ponsel di meja, duduk di pinggir ranjang, lalu mengusap wajah dengan kedua tangan. Kalau soal pinjam nama atau jaminan, kamu jangan cepat jawab apa-apa. Kalimat itu membuat dadaku mengencang bukan karena aku belum memikirkannya, melainkan karena aku sudah memikirkannya sejak melihat map coklat itu di meja. Ada jenis kemungkinan yang begitu enggan kita akui sampai mendengarnya, diucapkan orang lain terasa seperti dipaksa menoleh ke arah cermin. Belum tentu ke sana, kataku, lebih membela perasaanku sendiri daripada keadaan. Iya, jawab Arga, belum tentu. Malam itu aku tidur tipis. Beberapa kali terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tidur yang tidak benar-benar masuk ke dalam.
Di sela-sela sadar, aku teringat rumah masa kecilku bukan dalam peristiwa besar, melainkan dalam hal-hal yang sulit dijelaskan kenapa mendadak muncul, bunyi gesekan sapu lidi ibu setiap subuh, cara Bapak menggulung koran setelah selesai membaca, rasa dingin tegel ruang tengah pada musim hujan, dan satu laci bufet yang selalu seret kalau dibuka terlalu cepat. Di laci itulah dulu aku pertama kali melihat sertifikat rumah, waktu SMP, saat mencari pita kado untuk tugas sekolah. Kertasnya tebal, ada bau yang tidak sama dengan kertas biasa, dan namanya tertulis di sana, Sudaryono. Nama Bapak. Aku ingat rasa aman yang aneh saat melihatnya, seolah benda itu bukan sekadar dokumen melainkan bentuk resmi dari kata pulang. Perasaan seperti itu kekanak-kanakan, tentu saja, tapi tidak sepenuhnya hilang sampai sekarang. 2 hari kemudian kami datang makan malam. Aku sengaja membawa sayur lodeh buatan sendiri. Padahal biasanya kalau ke rumah orang tua aku malas membawa apa-apa karena tahu dapur ibu selalu penuh makanan. Mungkin aku ingin datang dengan tangan berisi supaya tidak merasa terlalu seperti orang yang dipanggil untuk menerima kabar. Nara kutitipkan pada ibu mertuaku karena Bapak bilang pembicaraannya mungkin agak malam. Sejak sore hujan rintik turun, membuat aroma tanah dari halaman depan naik sampai teras. Di meja makan, lauk tersusun lebih rapi daripada biasanya. Ada ayam kecap, tumis buncis, ikan goreng, sambal tomat, dan kerupuk di toples kaca yang baru. Ibu mengenakan blus batik coklat yang biasa dipakainya kalau ada tamu agak resmi. Galih datang bersama istrinya, Weni, dan putra mereka, tapi anak mereka ditinggal di mobil dengan sopir toko karena ternyata hanya diantar lalu dibawa lagi ke tempat les. Weni menyalamiku dengan hangat seperti biasa. Ada parfum lembut yang selalu kupikir terlalu mahal untuk rumah orang tuaku yang sederhana. Ia perempuan yang bisa membuat kecanggungan tampak seperti bagian dari tata krama, sehingga orang jarang tahu kapan ia sedang benar-benar tulus dan kapan sedang menutup sesuatu. Aku tidak membencinya, mungkin justru itulah yang sering membuatku waspada. Makan malam berlangsung cukup normal selama 15 menit pertama. Bapak menanyakan sekolah anak Galih, ibu menyuruh Arga tambah nasi, Weni memuji lodehku meski nyaris tidak menyentuhnya. Galih bercerita soal proyek gudang baru di Colomadu yang katanya menjanjikan, lalu tertawa keras pada bagian-bagian yang menurutnya menunjukkan bahwa ia masih mampu mengendalikan keadaan. Di usia 41, tawanya mulai terdengar seperti alat kerja, berguna, tepat guna, kadang terlalu sering dipakai. Aku menunggu, dan tampaknya semua orang juga menunggu, hanya dengan cara masing-masing. Setelah piring-piring agak kosong dan teh kedua disajikan, Bapak membersihkan tenggorokan sekali, ia tidak menatap siapa-siapa ketika mulai bicara. Kemarin Galih cerita soal perluasan toko, katanya. Ada peluang ambil gudang di pinggir jalan besar, lokasinya bagus. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, Bang minta jaminan tambahan. Aku melihat tangan ibu yang memegang sendok berhenti di udara sebelum meletakkannya pelan di piring kecil. Tidak ada yang langsung menyela. Galih mengambil alih dengan suara yang lebih ringan. Sebenarnya bukan masalah besar. Cuma hitungannya kalau pakai aset yang sekarang bunganya kurang enak. Kalau ada sertifikat rumah ini, prosesnya bisa lebih cepat, plafonnya juga lebih masuk. Rumah ini, ia tidak menyebut rumah bapak ibu atau rumah keluarga. Pilihan kata kecil seperti itu seharusnya bisa dianggap remeh, tetapi justru dari situlah sering terlihat arah pikiran seseorang. Arga duduk di sebelahku, diam, hanya menggeser gelasnya sedikit ke tengah. Maksudmu sertifikat dijaminkan? Tanyaku sebelum sempat menimbang nada suaraku sendiri. Galih menoleh, tersenyum sebentar. Bukan dijual, Rat. Cuma diagunkan sementara. Nanti kalau proyek jalan, langsung kelar. Sementara adalah kata yang sering dipakai untuk menenangkan orang lain, seolah durasi singkat otomatis berarti risiko kecil. Bapak masih menatap meja. Aku melihat matanya menuju map coklat yang sejak tadi sudah ada di bufet. Entah sejak kapan dipindahkan ke sana. Bapak belum setuju, kata ibu tiba-tiba. Kalimat itu sederhana, tapi terdengar seperti sesuatu yang selama 2 hari berputar-putar di dalam rumah dan baru malam itu menemukan jalan keluar. Galih menghela napas, tidak panjang, tapi cukup untuk menunjukkan dirinya lelah pada sikap yang ia anggap terlalu hati-hati. Bukan belum setuju Bu, masih dipikirkan. Yaitu, kata ibu, masih dipikirkan. Weni cepat-cepat tersenyum, sebenarnya ini demi perkembangan usaha juga,
Bu, biar nanti kalau toko makin besar, semua juga ikut senang. Cara ia mengatakan, semua membuat kata itu justru terasa tidak merangkul siapa-siapa. Aku menunggu bapak berbicara, tapi ia malah bertanya pada Arga, menurutmu gimana? Pertanyaan itu tidak adil. Bukan karena Arga tak boleh berpendapat, melainkan karena menempatkannya dalam posisi sulit di rumah mertuanya, di depan kakak ipar yang jelas-jelas sudah datang dengan harapan tertentu. Arga menegakkan duduknya sedikit. Kalau saya, Pak, aset tempat tinggal orang tua sebaiknya jangan dipakai dulu kalau masih ada opsi lain. Galih tertawa pendek tanpa humor. Opsi lain ada, tapi mahal. Bisnis itu lihat momentum. Rumah juga bukan sekadar angka, kata Arga. Ruangan hening sesaat. Aku bisa merasakan wajahku memanas, bukan karena malu pada kata-kata Arga, tetapi karena ada bagian diriku yang lega seseorang mengucapkannya, sehingga aku tidak perlu menjadi anak perempuan yang dianggap terlalu perasa. Galih memandangku, lalu Arga, lalu kembali ke bapak. Aku ini bukan orang luar, Pak. Aku anak bapak juga. Enggak ada yang bilang kamu orang luar, ujar ibu, sedikit lebih cepat dari biasanya. Tapi rumah ini, ia berhenti. Kadang orang berhenti bukan karena tidak punya kelanjutan, melainkan karena kelanjutannya terlalu telanjang untuk diucapkan. Rumah ini apa? Satu-satunya yang kami punya? Tempat pulang? Bukti bahwa hidup berdua selama puluhan tahun pernah punya bentuk yang kokoh? Aku menatap Ubin, dan dari sudut mataku kulihat bapak akhirnya mengangkat kepala. Bapak belum bisa kasih jawaban malam ini, katanya. Galih menyandarkan punggung. Bang gak nunggu lama, Pak. Kalau yang nunggu lama itu rumah sendiri, kamu kira nggak apa-apa? Kata ibu, suaranya tidak tinggi, justru karena rendah itu terasa lebih berat. Weni meraih tangan Galih di bawah meja, gerakan kecil yang mungkin ia maksudkan sebagai penenang. Aku tidak tahu siapa yang paling tersinggung malam itu, mungkin tidak ada. Mungkin semuanya, dengan kadar berbeda. Sesudah pembicaraan itu, tidak ada ledakan, tidak ada orang berdiri membanting kursi atau meninggalkan meja. Justru yang terjadi adalah bentuk ketegangan yang lebih akrab dalam keluarga kami. Percakapan tetap dilanjutkan, tapi nadanya berubah menjadi terlalu hati-hati, seolah masing-masing sedang membawa gelas penuh air, dan takut setetes saja tumpah akan memaksa kami mengakui apa yang sebenarnya sudah bergetar sejak awal. Weni berpindah topik ke rencana liburan sekolah. Bapak menimpali seperlunya. Arga lebih banyak diam. Aku membantu ibu mengangkat piring ke dapur, dan di sana, dengan keran air menyala, kami akhirnya sendirian. Ibu gimana? Tanyaku pelan. Ibu mencuci piring pertama tanpa menatapku. Gimana apanya? Soal tadi. Ia menggosok piring terlalu lama pada bagian yang sudah bersih. Ibu nggak suka rumah ini dibawa-bawa ke bank. Bapak itu kalau sama anak laki-laki sulungmu itu suka lunak. Kata anak laki-laki sulungmu terdengar aneh di telingaku, seperti ibu sedang meminjam jarak dari peran sebagai ibu agar bisa berbicara lebih bebas. Tapi bapak juga takut, lanjutnya. Takut kalau menolak, nanti dibilang gak percaya. Aku ingin bilang bahwa percaya dan menyerahkan sertifikat rumah adalah dua hal yang tidak bisa disamakan begitu saja. Tapi melihat punggung ibu yang sedikit membungkuk di depan bak cuci piring, aku tahu yang ia butuhkan bukan teori. Ia hanya ingin ada orang lain yang menyaksikan keraguannya. Tidak buru-buru menertibkannya. Aku mengelap piring satu persatu, lebih lambat dari yang diperlukan. Kalau ibu nggak mau, bilang saja nggak mau, kataku akhirnya. Ibu tersenyum tipis, hampir tidak tampak. Kamu pikir di rumah sendiri bilang nggak mau itu selalu paling gampang? Kalimat itu menempel padaku bahkan ketika tamu-tamu malam itu pulang. Di mobil, aku dan Arga tidak langsung membicarakannya. Hujan sudah reda. Kaca depan hanya sesekali disentuh sisa air dari pohon-pohon tepi jalan. Lampu warung, bengkel, apotek, dan minimarket lewat seperti potongan hidup orang lain yang entah kenapa tampak lebih sederhana daripada hidup sendiri. Bapak kemungkinan besar bimbang, kata Arga setelah beberapa menit. Ibu jelas menolak, Mas Galih bakal datang lagi, kataku. Iya. Kalau bapak tanya aku langsung? Arga menoleh sekilas. Kamu mau jawab apa? Aku tidak segera menjawab. Ada bagian diriku yang ingin tegas, ingin berkata bahwa rumah itu jangan disentuh, titik. Tapi ada juga bagian lain, yang dibentuk oleh tahun-tahun menjadi adik perempuan dari seseorang yang selalu lebih dulu dimengerti kebutuhannya, lebih dulu diberi ruang untuk mencoba, gagal,
mencoba lagi. Menolak Gali berarti bukan cuma menolak usulan finansial. Dalam bahasa keluarga kami, itu bisa dibaca sebagai kurang mendukung, kurang percaya, kurang memberi jalan pada kakak laki-laki yang sejak kecil dianggap punya beban lebih karena suatu hari harus menjadi kepala keluarga pengganti. Meskipun pada kenyataannya hidup tidak pernah sesederhana pembagian peran itu, bekas didikannya tetap tinggal. Aku nggak mau rumah itu dijaminkan, kataku akhirnya. Tapi aku juga tahu kalau aku bilang begitu, nanti terdengar seperti aku takut kehilangan jatah. Arga memegang setir lebih erat. Kamu memang takut? Aku menggeleng, lalu berhenti, karena jawaban jujur rupanya lebih rumit. Aku takut sesuatu berubah dan nggak bisa dibalikin. Itu beda. Beda buat kita, belum tentu buat orang lain. Ia tidak memaksa. Di rumah, setelah ganti baju dan mengecek Nara yang sudah tertidur di kamar neneknya, aku duduk di ruang tamu sendirian dengan lampu redup. Kalimat-kalimat malam itu kembali datang bukan dalam urutan yang rapi, melainkan seperti serpihan kaca yang memantulkan sisi berbeda dari hal yang sama. Aku teringat masa kecil saat bapak mengajakku menyapu halaman depan setiap minggu pagi dan selalu berkata, rumah itu dijaga bukan karena mahal, tapi karena disitulah orang belajar merasa cukup. Dulu aku menerima kalimat itu seperti nasihat yang tidak perlu dipikirkan. Kini, setelah dewasa, aku tahu merasa cukup adalah salah satu hal tersulit dipertahankan, terutama ketika kebutuhan selalu bisa diberi nama yang terdengar masuk akal. 3 hari setelah makan malam itu, Gali meneleponku siang-siang, suaranya terdengar cerah, terlalu cerah untuk percakapan yang bukan basa-basi. Ia bertanya kabar Nara, menanyakan apakah kontrakan kami sudah jadi diperpanjang, lalu masuk ke inti seolah semua itu hanya pintu yang memang harus dilalui. Kamu jangan keburu negatif ya soal kemarin, katanya. Aku duduk di depan laptop kantor kecilku, layar spreadsheet terbuka, angka-angka di kolom pemasukan les privat yang kujalankan dari rumah mendadak terasa konyol. Aku belum bilang apa-apa, Mas. Justru itu, jangan karena Arga ngomong begitu terus kamu ikut keras. Ada rasa dingin yang merambat dari tengkuk ke punggung. Bukan isi kalimatnya yang paling membuatku diam, melainkan keyakinan di baliknya bahwa pendapatku mudah dipengaruhi suami, seolah pikiranku sendiri selalu datang sesudah laki-laki di sampingku berbicara. Aku menahan napas sekali, itu pendapatku juga. Galih tertawa kecil. Ya mungkin, tapi kamu juga tahu ini buat kepentingan bersama. Rumah itu toh nanti juga buat kita-kita. Kita-kita. Lagi-lagi kata yang tampak mengajak, padahal diam-diam sedang mengecilkan batas. Buat bapak ibu dulu, kataku. Di ujung sana terdengar ia menarik napas. Rat, kamu ngerti nggak sih bisnis itu nggak nunggu? Aku nggak sedang minta dibagi, cuma pinjam jalan. Kalau jalannya macet, kamu ngomong kayak orang luar. Kali ini aku tidak langsung tersinggung, aku justru merasa lelah, karena ternyata dalam soal-soal seperti ini, menjadi bagian keluarga tidak membuat seseorang otomatis dianggap memahami, kadang justru kedekatanlah yang dipakai sebagai alat untuk memaksa pengertian. Aku lagi kerja, Mas, kataku. Nanti aja kalau mau ngomong. Ia diam sesaat, lalu menutup telepon dengan suara yang tetap dijaga halus. Setelah panggilan berakhir, aku duduk lama tanpa menyentuh keyboard. Kata orang luar terus berdenging. Aku tahu ia mungkin mengucapkannya spontan, tapi kata spontan seringkali hanya membuka gudang yang sebenarnya sudah lama penuh. Sore itu, bukannya pulang ke rumah sendiri setelah menjemput Nara, aku membelok ke rumah orang tua. Aku tidak berniat mengadu, hanya ingin melihat keadaan rumah setelah beberapa hari. Ibu sedang menyiangi kangkung di teras belakang. Wajahnya tampak biasa, tetapi di meja kecil dekatnya ada secangkir kopi yang sudah dingin dan tidak disentuh, pertanda ia sudah duduk di sana cukup lama dengan pikiran yang tidak habis-habis. Mas Gali habis kesini? Tanyaku setelah mencium tangannya. Ibu menatapku, sedikit kaget. Tahu dari mana? Dia telepon tadi. Ibu meletakkan kangkung. Siang tadi dia datang. Bawa formulir dari bank. Katanya tinggal tanda tangan. Aku merasa tubuhku menegang sebelum pikiranku sempat menyusun reaksi. Bapak tanda tangan? Belum. Formulirnya dibawa masuk ke kamar, Nara berlari ke halaman depan mengejar kucing tetangga, dan suara sandalnya yang kecil-kecil itu membuat percakapan kami terdengar semakin dewasa, semakin sempit. Bapak bilang apa? Yaitu, dipikir dulu. Ibu menatap daun kangkung yang belum selesai disiangi,
Tapi kamu tahu sendiri, kalau sesuatu sudah dibawa masuk ke kamar Bapak, artinya setengah hatinya sudah bergerak. Kami duduk berdampingan. Dari arah musala terdengar anak-anak mengaji, suara yang pecah-pecah karena pengeras suara murahan, anehnya justru membuat sore terasa lebih sunyi. Aku membayangkan map, formulir, garis tanda tangan, nama Bapak tertulis rapi di bagian bawah, seperti sesuatu yang sejak awal memang diarahkan ke sana. Ada saat-saat ketika seseorang tidak merasa sedang ditekan karena tekanan itu datang mengenakan pakaian hormat, demi perkembangan usaha, demi keluarga, demi masa depan, demi jangan sampai peluang hilang. Tekanan yang sopan justru paling sulit ditolak, karena penolakannya akan tampak seperti tindakan yang tidak rela melihat orang lain maju. Bapak keluar menjelang maghrib. Ia tersenyum pada Nara, mengusap kepalanya, lalu duduk di kursi sebelahku. Ada kelelahan baru di wajahnya, bukan kelelahan badan, melainkan kelelahan orang yang harus mengulang pertimbangan yang sama kepada dirinya sendiri sampai alasan-alasan mulai terdengar seperti suara orang lain. "Kamu habis ditelepon Galih?" tanyanya. Aku mengangguk. "Bapak gimana?" Ia menatap halaman, ke pot-pot bunga yang sebagian sudah kering karena musim panas terlalu panjang. "Bapak cuma nggak enak," katanya pelan. Dia ngomongnya seolah kalau Bapak bantu sekarang, nanti usaha bisa lebih mapan, anak-anaknya juga enak. Kalau Bapak nggak bantu, ya kesempatan lewat. "Kalau rumah ini ikut lewat?" tanyaku, mungkin terlalu cepat. Bapak tersenyum, sedih tapi tipis. "Kamu sama ibumu sama. Karena kami tinggal di sini, Pak. Galih juga pernah tinggal di sini. Pernah tinggal dan sedang menggantungkan rumah itu dua hal beda." Bapak diam. Aku menyesal pada ketajaman kalimatku, tapi tidak menariknya. Kadang kata-kata yang terlalu lama ditahan justru keluar dalam bentuk paling keras saat akhirnya mendapat jalan. Setelah jeda cukup lama, Bapak berkata, "Dulu waktu kamu kecil, Bapak pikir yang susah itu cari tanah, bangun rumah, lunasi cicilan. Ternyata yang susah itu kalau anak-anak sudah besar. Bagaimana tetap merasa adil tanpa bikin satu sama lain saling menghitung?" Angin sore menggerakkan ujung tirai pintu belakang. Aku ingin memegang tangan Bapak, tapi tidak jadi. Dalam keluarga kami, kasih sayang sering hadir lewat piring makan, uang saku, jasa antar jemput, bukan sentuhan yang jelas-jelas mengakui kelemahan. Aku hanya duduk lebih dekat sedikit. "Adil bukan berarti semua permintaan dikasih," kataku. Bapak mengangguk, tapi aku tidak tahu apakah ia setuju atau hanya mendengar. Malamnya, sebelum aku pulang, ia memanggilku ke kamar. Kamar itu masih sama seperti bertahun-tahun lalu kecuali lemari yang sudah diganti dan kasur yang lebih rendah. Di atas meja rias ada sisir ibu, minyak telon, obat gosok, dan sebuah map bank berwarna biru. Bapak membuka laci lemari dan mengeluarkan map coklat lama itu. "Kamu ingat ini?" tanyanya. Aku tertawa kecil tanpa suara. "Dari dulu." Ia menyerahkannya padaku. Di dalamnya ada sertifikat rumah, fotokopi KTP, surat pajak, beberapa kwitansi lama pembelian material yang sudah menguning. Aku tidak tahu kenapa ia memperlihatkannya. Mungkin ia ingin membagi beban dengan cara paling konkret, membuatku melihat kertas-kertas yang selama ini hanya ku kenal sebagai simbol. "Kalau Bapak simpan di rumahmu dulu gimana?" tanyanya. Pertanyaan itu membuatku mendongak cepat. Dalam sekejap aku paham bahwa ini bukan sekadar soal tempat simpan. Ini soal keberpihakan, atau setidaknya tentang menunda kemungkinan. "Nanti kalau Mas Galih tahu," makanya Bapak tanya. Aku menatap map itu, lalu wajah Bapak. Ada sesuatu yang sangat rapuh dalam momen itu. Seorang ayah meminta anak perempuannya membantu menjaga sesuatu yang selama ini dianggap pusat wibawanya sendiri. Bukan karena ia lemah, mungkin justru karena ia lelah menjadi satu-satunya penjaga. Aku merasakan haru yang nyaris seperti takut. "Kalau Bapak memang belum mau tanda tangan, simpan saja tetap di sini," kataku. "Tapi jangan di kamar kalau Mas Galih sudah tahu." "Terus?" "Di tempat yang enggak kepikiran." Bapak tersenyum tipis. "Pertama kali malam itu, kamu dari dulu paling suka bikin sembunyi-sembunyian." Aku ikut tersenyum, lalu langsung sedih. Karena kenangan masa kecil itu datang terlalu lembut di tengah persoalan yang membuat kami sama-sama berhati-hati. Pada akhirnya map itu tidak kubawa pulang malam itu. Kami hanya memindahkannya ke dalam kardus mesin jahit bekas di gudang belakang. Di bawah tumpukan taplak dan kalender lama, pemindahan itu terasa konyol sekaligus penting, seperti dua orang yang tahu mereka mungkin hanya sedang membeli waktu,
tetapi tetap melakukannya karena waktu kadang satu-satunya hal yang masih bisa dimiliki. Saat aku hendak pulang, ibu bertanya kenapa aku lama sekali di kamar. Bapak menjawab bahwa kami hanya melihat-lihat tagihan PBB lama. Ibu tidak terlihat percaya sepenuhnya, tapi juga tidak membongkar. Di jalan pulang, aku diliputi rasa bersalah yang aneh, bukan karena membantu Bapak menyembunyikan map itu, melainkan karena tindakan kecil itu membuatku sadar bahwa garis antara menjaga dan ikut campur ternyata tipis sekali. Aku tidak ingin menjadi anak yang mengatur orang tua. Aku juga tidak ingin menjadi adik yang diam-diam bersaing dengan kakaknya melalui rasa khawatir yang diberi nama tanggung jawab, tetapi perasaan manusia jarang berdiri rapi dalam satu baris. Di dalam satu keputusan, bisa bercampur takut, sayang, curiga, harga diri, dan sisa-sisa peran lama yang tidak pernah benar-benar mati. 2 hari sesudahnya, Galih datang lagi ke rumah orang tua dan meneleponku malam harinya. Suaranya kali ini lebih dingin. "Kamu ada ngomong apa ke Bapak?" tanyanya tanpa salam. Aku berdiri di dapur kontrakan, tangan masih basah setelah mencuci kotak makan Nara. "Ngomong apa soal apa?" "Sertifikat nggak ada di tempatnya." Jantungku memukul sekali, keras, tapi suaraku kujaga tetap datar. "Aku nggak tahu." Itu bukan jawaban bersih. Aku tahu, hanya tidak akan memberitahunya. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku berbohong pada kakakku tanpa merasa sedang melindungi diri sendiri. "Jangan bikin keadaan ribet, Rat," katanya. "Aku cuma mau urus ini cepat." Mungkin justru karena terlalu cepat, Bapak jadi nggak nyaman. Terdengar napas kasar di ujung telepon. "Kamu sejak nikah sama Arga jadi beda." Kalimat itu absurd, murah, tapi tetap kena karena ia menyentuh bagian lama dalam diriku yang selalu takut dibaca sebagai orang yang berubah menjauh dari keluarga, asal hanya karena membangun keluarga sendiri. Aku menatap dinding dapur yang catnya mulai mengelupas dekat kompor. "Atau mungkin aku dari dulu begini, Mas? Cuma baru sekarang kamu dengar." Ia tidak menjawab beberapa detik, lalu menutup telepon. Aku berdiri lama di sana dengan tangan dingin. Dari ruang tamu terdengar Nara tertawa pada kartun televisi, suara yang ringan sekali sampai aku nyaris marah padanya dalam hati, karena dunia anak-anak bisa sebegitu tidak tahu. Lalu aku malu pada kemarahan itu. Malam semakin larut, dan aku duduk di lantai dekat rak piring, punggung bersandar pada dinding, mencoba memahami mengapa kata-kata Galih terasa lebih menyakitkan daripada yang seharusnya. Mungkin karena dalam setiap pertengkaran keluarga, yang paling melukai bukan tuduhan pada isi persoalan, melainkan cara orang lain mendefinisikan siapa kita untuk memudahkan dirinya sendiri. Menjelang tengah malam, ibu mengirim pesan singkat, "Bapak belum tidur. Besok pagi kalau sempat datang." Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada tanda seru, tidak ada penjelasan, justru itulah yang membuatku tahu rumah sedang menahan sesuatu. Aku tidak langsung membalas. Aku hanya menatap layar yang perlahan gelap, lalu di pantulan hitamnya kulihat wajahku sendiri samar, seperti wajah seseorang yang berdiri di 2 pintu sekaligus dan belum tahu pintu mana yang sebenarnya sudah lebih dulu tertutup. Pagi berikutnya aku datang sebelum matahari benar-benar naik, dan rumah itu sudah tampak bangun lebih dulu daripada biasanya, bukan karena suara orang bicara atau bunyi panci dari dapur, melainkan karena ada jenis kesiagaan yang tidak punya suara sendiri tetapi terasa di gagang pintu, di jendela yang sudah dibuka semua, di sapu yang disandarkan terlalu tegak di tembok belakang. Ibu sedang menyapu daun mangga di halaman samping ketika aku masuk. Ia mengenakan daster biru pudar, rambutnya masih basah sehabis mandi, dan dari cara ia tidak terkejut melihatku, aku tahu semalam ia memang berharap aku datang tanpa perlu menjelaskan lebih banyak. "Bapak tidur jam berapa?" tanyaku sambil mengambil sapu lidi satu lagi dari dekat sumur. "Hampir subuh," jawabnya. Bolak-balik ke depan, ke kamar, ke belakang, kayak orang lupa naruh sesuatu, padahal yang dicari bukan barang. Aku menyapu di sebelahnya. Daun-daun kering berkumpul dalam garis-garis tipis yang mudah buyar lagi kalau kena angin. Setelah beberapa lama kami bekerja tanpa banyak bicara, ibu berkata pelan, "Tadi malam Galih kirim pesan ke Bapak, panjang." Aku menoleh. Bapak jawab, "Enggak," tapi dibaca berkali-kali. Aku bisa membayangkan itu dengan terlalu mudah. Bapak duduk di tepi ranjang, kacamata baca turun sedikit, layar ponsel memantul di wajahnya. Setiap kalimat dari anak sulungnya dibaca bukan hanya dengan mata tetapi dengan seluruh sejarah seorang ayah yang ingin tetap dianggap berguna. "Isinya apa?" tanyaku.
Ibu mengangkat bahu. Mungkin ya itu, merasa nggak dipercaya, merasa kalau orang tua susah dimintai tolong saat anak butuh. Ia mengucapkannya dengan nada datar, tetapi aku tahu setiap kata sudah lebih dulu menggores di dalam dirinya sebelum sampai ke telingaku. Tidak ada tuduhan yang lebih cepat meruntuhkan keteguhan orang tua selain tuduhan bahwa kasih mereka kurang pada saat anak memerlukannya. Tuduhan itu hampir selalu melampaui persoalan yang sedang dibicarakan. Ia menyentuh wilayah yang tidak punya ukuran tetap, dan justru karena itu sangat sulit dibantah. Kami selesai menyapu saat azan duha dari radio tetangga samar-samar terdengar seperti datang dari rumah yang jauh. Aku masuk ke ruang tengah dan melihat bapak duduk di kursi panjang dekat jendela, kaosnya belum diganti, koran terbuka di pangkuan tapi tidak benar-benar dibaca. Tatapannya tertahan pada halaman yang sama cukup lama sampai aku yakin bukan berita yang sedang ia lihat, melainkan pikirannya sendiri yang kebetulan berhenti di atas kertas. "Sudah sarapan?" tanyanya ketika aku mendekat. "Belum, makan dulu." Suaranya biasa saja, tapi matanya menunjukkan sisa malam yang belum selesai. Aku duduk di hadapannya. "Ibu bilang Mas Galih kirim pesan." Bapak melipat koran tanpa terburu-buru. "Anakmu itu kalau lagi ingin sesuatu, kata-katanya jadi rajin." Ia tersenyum tipis, mungkin bermaksud ringan, tetapi ada sesuatu yang patah halus di baliknya. "Marah?" tanyaku. "Enggak marah. Cuma," ia berhenti, lalu menatap telapak tangannya sendiri. "Ada saatnya orang tua bingung, mana yang memang kebutuhan anak, mana yang cuma karena anaknya sudah terlalu terbiasa kalau minta akan dicari jalan." Aku tidak menjawab. Kalimat seperti itu jarang sekali keluar dari mulut bapak. Ia bukan orang yang suka menganalisis keluarganya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia lebih percaya pada kebiasaan-kebiasaan kecil, datang saat dipanggil, membantu tanpa banyak tanya, tidak mempermalukan saudara di depan orang lain, menunda perdebatan sampai tamu pulang. Bahwa pagi itu ia bisa mengucapkan sesuatu sejelas itu berarti ada lelah yang sudah terlalu dekat ke permukaan. "Aku tadi kepikiran," katanya lagi, "mungkin memang selama ini bapak terlalu sering memudahkan dia." "Karena dia anak pertama?" tanyaku. "Entahlah." Ia menghela napas. "Karena dia selalu datang dengan cara yang membuat bantuan terasa seperti investasi kebanggaan. Dulu waktu toko pertamanya buka kecil-kecilan, bapak senang sekali. Rasanya seperti semua kerja capek bertahun-tahun ada kelanjutannya. Mungkin dari situ bapak jadi susah bedain mana dukungan, mana ikut-ikutan hanyut." Aku menunduk, merasakan campuran iba dan kesal yang tidak tahu harus duduk di mana. Kesal bukan pada bapak saja, juga pada diriku sendiri yang mendengar pengakuan itu dengan satu bagian hati berbisik. Akhirnya bapak melihat juga, seolah-olah pembenaran pribadi bisa bersembunyi di balik kekhawatiran keluarga. Perasaan seperti itu kotor dan kecil, tapi justru karena kecil ia sering lolos tanpa diproses. Aku tidak ingin menjadi anak perempuan yang diam-diam merasa menang ketika ayahnya mulai meragukan anak laki-lakinya. Namun tubuh tidak selalu bisa membedakan kelegaan dari kemenangan. Keduanya sama-sama membuat dada sedikit lebih longgar. "Masih belum terlambat buat bilang tidak," kataku akhirnya. Bapak mengangguk, lalu berdiri pelan dan pergi ke kamar mandi tanpa menjawab. Setelah sarapan, aku membantu ibu memotong bumbu untuk makan siang. Di dapur, pisau mengenai talenan dengan ritme yang biasanya menenangkan. Tetapi hari itu setiap bunyi terasa menggarisbawahi satu hal, tidak ada keputusan yang pernah benar-benar tinggal di kepala orang yang harus mengambilnya. Ia akan masuk ke cara seseorang menggenggam sendok, kecepat lambatnya ia menyalakan kompor, keletak napas saat menutup-tutup panci. "Kalau bapak akhirnya kasih?" tanyaku pada ibu tanpa menatapnya. Ibu mengupas bawang merah, kulit tipisnya menempel di ujung jari. "Ya berarti dia kasih, Ibu?" "Ibu nggak bisa apa-apa kalau dia tanda tangan." Jawaban itu terasa seperti pintu yang setengah dibuka lalu langsung ditutup lagi. "Bisa," kataku, "mungkin terlalu cepat." Ibu bisa bilang keberatan. Ibu tertawa pendek, nyaris tanpa suara. Keberatan itu paling berguna kalau didengar orang yang dari awal mau mendengar. Aku ingin membantah, tapi justru karena mengenal pernikahan orang tuaku sejak aku belum mengerti kata pernikahan, aku tahu kalimat itu tidak sepenuhnya salah. Bapak bukan suami yang menindas atau membungkam ibu, bukan pula laki-laki yang suka memutuskan sendiri segala hal besar. Justru masalahnya sering lebih halus. Ia percaya dirinya sedang mempertimbangkan semua suara,
Padahal dalam saat-saat tertentu ada suara yang tanpa sadar lebih cepat ia anggap logis, lebih dekat dengan gambaran tentang laki-laki dewasa, tentang pertumbuhan, tentang keberanian. Suara itu sering bukan suara ibu, dan di rumah-rumah seperti rumah kami, ketidakadilan yang paling awet memang jarang datang sebagai larangan terang-terangan. Ia datang sebagai kebiasaan menafsirkan siapa yang terdengar lebih masuk akal. Menjelang siang, Galih datang tanpa kabar. Dari bunyi motor besarnya yang berhenti di depan pagar saja aku sudah tahu itu dia. Ada orang-orang yang kehadirannya bahkan sebelum masuk rumah sudah membawa semacam tekanan, bukan karena mereka selalu kasar, melainkan karena mereka terbiasa datang, dengan tujuan yang begitu bulat sehingga ruangan harus sedikit menyesuaikan diri. Ibu menyekat tangan di celemek, bapak keluar dari kamar mengganti sarung dengan celana panjang, dan aku berdiri di ambang dapur, merasakan tubuhku otomatis siaga seperti anak sekolah yang tahu guru galak akan memeriksa pekerjaan rumah. Galih masuk sambil menenteng kotak martabak. Buat nanti sore, katanya, seolah hadiah kecil bisa memberi bantalan pada pertemuan yang semua orang tahu tidak santai. Ia melihatku dan mengangkat alis. Tumben kamu di sini lagi. Main, jawabku. Sering amat. Ucapannya terdengar bercanda, tapi ada jarum tipis di dalamnya. Aku memilih tidak menanggapi. Ia duduk, mengobrol sebentar soal panas kota, soal jalan depan pasar yang sedang diperbaiki, lalu akhirnya mengeluarkan beberapa kertas dari tas kerja hitam yang mungkin sengaja dibawanya untuk memberi kesan resmi. Aku sudah hitung lagi, katanya kepada bapak. Kalau pakai rumah ini hanya 6 bulan pertama. Setelah gudang beroperasi dan cash flow muter, bisa langsung refinancing pakai aset gudang itu sendiri. Ia bicara tenang, tertata, dengan istilah-istilah yang membuat segalanya terdengar seperti persoalan arus, bukan tempat tinggal. Aku memperhatikan bagaimana bapak mendengarkan. Ada kekaguman lama yang belum sepenuhnya hilang dari cara ia menyimak anaknya bicara soal perbankan, bunga, plafon, refinancing. Aku tahu perasaan itu. Dalam keluarga kelas menengah seperti kami, kemampuan mengucapkan istilah-istilah itu sering dianggap bukti seseorang memang tahu jalan ke depan. Kadang memang begitu. Kadang tidak lebih dari kemampuan membuat risiko terdengar seperti strategi. Kalau 6 bulan itu ada apa-apa? Tanya bapak. Ya nggak akan ada apa-apa, jawab Galih cepat. Aku nggak ngambil langkah kalau nggak ukur, ini bukan main-main. Bapak menatap meja. Bapak bukan bilang kamu main-main. Tapi kesannya begitu terus. Galih tersenyum kecil, tegang. Dari kemarin aku jelasin, tapi yang didengar cuma kemungkinan jeleknya. Aku melihat rahang ibu mengeras. Karena rumah yang dipakai rumah ini, katanya. Bukan motor, bukan mobil, bukan ruko. Rumah. Bu, aku paham itu. Kalau paham, kenapa masih dipaksa? Suara ibu tidak tinggi, justru karena rendah itu ruangan terasa makin sempit. Aku menunggu ledakan yang tidak datang. Galih duduk lebih tegak, menatap ibu dengan ekspresi yang berusaha sabar. Bukan dipaksa. Aku sedang minta keluarga percaya. Percaya itu bukan cuma kalau nurut, kataku sebelum sempat menahan diri, ia menoleh padaku. Kamu dari tadi kalau ngomong nadanya udah kayak hakim. Aku cuma bilang, karena kamu nggak tahu tekanan di luar, mungkin, tapi aku tahu tekanan di dalam rumah ini. Kalimat itu terlepas begitu saja, dan sesudahnya sunyi turun dengan cara yang tidak sepenuhnya bisa ditarik kembali. Bapak menyuruh kami pelan-pelan bicara, tetapi justru kalimat penenang seperti itu membuat semua orang sadar betapa jauh nada pembicaraan sudah bergeser. Galih akhirnya berdiri dan berjalan ke teras depan, menyalakan rokok meski tahu ibu tidak suka ia merokok di rumah. Dari balik tirai tipis aku melihat bahunya kaku. Ada saat ketika seseorang terlalu lama mendorong satu hal sampai ia sendiri mulai percaya bahwa penolakan terhadap usulnya adalah penolakan terhadap dirinya seluruhnya. Mungkin itulah yang sedang terjadi pada Galih. Mungkin juga tidak. Aku mencoba memberi kemungkinan yang lebih baik untuknya, tetapi setiap kali mengingat nada teleponnya malam sebelumnya, kebaikan itu terasa cepat habis. Setelah beberapa menit, Bapak menyusul ke teras. Aku tidak bisa mendengar semua percakapan mereka, hanya potongan-potongan yang sampai ketika angin menggeser tirai. Bukan gak percaya, kamu juga harus ngerti. Sampai kapan mikirnya? Rumah ini, suara Galih terdengar lebih rendah daripada biasanya, yang justru lebih mengkhawatirkan daripada kalau ia meninggikan nada. Orang yang marah keras kadang masih menyisakan ruang untuk reda. Orang yang marah dengan suara rendah,
sering sudah masuk ke wilayah perhitungan yang lebih dingin. Ibu pura-pura membereskan meja padahal dari tadi meja sudah bersih. Aku memungut remah-remah yang tidak ada, seluruh rumah seperti menahan napas lewat tangan-tangan kami. Ketika Bapak dan Gali masuk lagi, keputusan tetap belum ada. Tetapi aku bisa melihat satu perubahan kecil yang rasanya lebih berat daripada keputusan itu sendiri. Bapak tampak lebih tua beberapa tahun. Wajahnya bukan wajah orang yang hampir setuju atau hampir menolak. Wajahnya seperti seseorang yang baru sadar bahwa apapun yang ia pilih, salah satu anaknya akan menyimpan catatan di hati, dan catatan semacam itu kadang hidup lebih lama daripada rumah. Galih pamit sebelum makan siang. Ia tidak menyalami ibu sambil menunduk seperti biasa, hanya mencium tangan cepat lalu berkata harus ke toko. Kepadaku ia bahkan tidak berpamitan langsung. Weni tidak ikut datang hari itu, dan entah kenapa ketidakhadirannya membuat suasana lebih telanjang, seolah tak ada lagi kain halus yang biasa menutup sudut-sudut tajam percakapan keluarga kami. Setelah motor Galih hilang dari ujung gang, ibu duduk di kursi dekat meja makan dan tidak bergerak beberapa saat. Aku menunggu, tetapi ia hanya berkata, "Panaskan sayur ya." Permintaan itu begitu biasa, sampai aku nyaris menangis karenanya. Ada orang-orang yang kalau hatinya sedang penuh justru paling setia pada urusan-urusan dapur, seolah dengan menjaga api kompor tetap di ukuran yang benar, dunia tidak akan sepenuhnya lepas kendali. Siang itu aku pulang membawa kepala berat. Di rumah, Arga sedang memperbaiki rak sepatu yang kaki kayunya goyah. Serbuk kayu menempel di lantai. Nara duduk di dekatnya memainkan penghapus seperti mobil-mobilan. Melihat mereka, ada rasa letih yang tiba-tiba berubah bentuk menjadi rindu pada kehidupan yang sederhana, padahal aku tahu kesederhanaan itu tidak benar-benar ada. Hanya saja persoalan di rumah orang tua membuat kontrak rumah, uang belanja, les privat, dan cicilan motor tampak jujur dalam kesulitannya. "Mas Gali datang lagi?" tanya Arga setelah aku menceritakan garis besarnya. Aku mengangguk. Bapak masih belum jawab. Arga menatap sekrup di tangannya. Semakin ditunda, semakin besar tekanannya. "Aku tahu, kamu jangan tiap hari ke sana kalau nanti justru dianggap mengarahkan." Aku duduk di lantai berhadapan dengannya. Kalau aku nggak ke sana, aku kepikiran, kalau aku ke sana, aku juga salah. Arga memasang sekrup, lalu berkata tanpa menatapku, "Yang bikin kamu merasa salah itu siapa?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya tidak. Kadang yang membuat kita merasa salah memang orang lain. Kadang pola lama dalam keluarga. Kadang juga bagian diri sendiri yang masih ingin dilihat baik oleh semua pihak sekaligus, sesuatu yang mustahil tetapi terus diupayakan dengan mengorbankan ketenangan sendiri. Aku tidak menjawab. Malam itu aku bermimpi pulang ke rumah orang tua dan mendapati semua sandal di teras tertukar tempatnya. Ketika bangun, mimpinya masih terasa menempel seperti debu tipis. Beberapa hari berikutnya berjalan lambat, dan justru karena lambat itu perubahan-perubahan kecil menjadi lebih terang. Bapak mulai sering keluar rumah pagi-pagi dengan alasan beli koran, padahal koran sudah lama diantar loper. Ibu beberapa kali meneleponku hanya untuk menanyakan hal-hal sepele seperti resep perkedel atau ukuran seragam Nara, lalu di ujung percakapan baru bilang, "Tadi Gali kesini?" atau "Tadi Weni telepon ibu." Setiap berita datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai tetes-tetes yang pelan-pelan memenuhi ember. Weni, menurut cerita ibu, kali ini lebih lembut. Ia tidak membicarakan bank secara langsung. Ia justru menyinggung biaya sekolah anak, kebutuhan pegawai toko, dan betapa kalau gudang baru jadi, semuanya akan lebih ringan. Dia ngomongnya halus, kata ibu suatu sore. Malah itu yang bikin ibu capek. Kalau terlalu jelas, orang bisa sekalian bilang tidak. Kalau dibungkus begini, kita jadi kelihatan kejam kalau menolak. Aku mendengarkannya di teras kontrakan, sambil menjemur seragam Nara. Di seberang, tetangga sedang menyiram bunga bougainville. Hidup orang lain, dari kejauhan, selalu tampak seolah persoalannya masih bisa dikira-kira dari gerak tubuh. Hanya pada hidup sendiri kita tahu betapa banyak keputusan diambil bukan dari keyakinan penuh, melainkan dari kelelahan, dari malu, dari tidak enak, dari takut dianggap gagal menjadi apa yang selama ini diharapkan keluarga. Pada Jumat sore, Bapak meneleponku sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan kecuali ada keperluan tertentu. "Besok kamu bisa ke rumah enggak?" tanyanya. "Bisa. Pagi saja." Ia tidak menjelaskan, dan aku tidak bertanya.
Sepanjang malam aku membayangkan segala kemungkinan dengan cara yang sia-sia. Ketika akhirnya tiba keesokan paginya, aku mendapati rumah lebih sunyi daripada yang kubayangkan. Bapak duduk di kamar, mengenakan kemeja lengan pendek yang biasa ia pakai untuk pergi ke kelurahan atau kondangan siang. Di atas meja ada map biru bank, map coklat lama, dan pulpen hitam. Aku berhenti di ambang pintu. "Mau kemana, Pak?" tanyaku. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Ke notaris." Kata itu jatuh di ruangan dengan berat yang tidak perlu diperkeras. "Untuk apa?" tanyaku, meski sebagian tubuhku sudah tahu jawabannya mungkin tidak tunggal. Bapak mengusap wajah. "Bukan ke bank dulu. Ke notaris." Aku duduk di kursi kecil dekat lemari. "Sama Mas Galih? Nanti dia nyusul?" Aku menunggu kelanjutan. "Bapak mau tanya soal surat-surat," katanya. Sekalian, ia menatap map coklat, lalu melanjutkan lebih pelan, "Sekalian mau bikin pengaturan." Aku tidak langsung mengerti, atau mungkin aku mengerti terlalu banyak kemungkinan sekaligus. "Pengaturan apa?" "Biar jelas." Kata-kata itu membuat tenggorokanku kering. Jelas untuk siapa? Untuk anak-anak? Untuk dirinya sendiri? Untuk mencegah rumah terus diangkat-angkat ke meja pembicaraan? Ibu masuk sambil membawa teh, meletakkannya tanpa bunyi, lalu berdiri di dekat pintu. Wajahnya tidak tampak lega atau cemas, hanya seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan pendapat sampai akhirnya menyerahkan sebagian proses pada kertas. "Bapak capek kalau begini terus?" katanya sebelum aku sempat bertanya lagi. "Kalau semuanya masih abu-abu, nanti siapa saja merasa punya alasan." Aku memandang keduanya bergantian. "Jadi ini karena Mas Galih, bukan cuma karena dia?" jawab Bapak cepat, seolah ingin menjaga setidaknya satu martabat dalam keputusan itu. "Karena memang sudah waktunya." Aku hampir mengatakan bahwa waktu seperti ini jarang tiba dengan sendirinya. Biasanya ia didorong oleh sesuatu, tapi aku menahan diri. Ada kalanya ketepatan analisis justru bisa menjadi bentuk kekejaman, karena ia memaksa orang mengakui motif yang bahkan kepada dirinya sendiri belum sanggup ia sebut. "Mau aku ikut?" tanyaku. Bapak menggeleng. "Nggak usah. Biar Bapak sama ibumu saja." Namun 1 jam kemudian, ketika motor Galih terdengar di depan rumah dan suara sapanya masuk terlalu cepat ke ruang tengah, Bapak justru menatapku dan berkata, "Kamu ikut juga deh." Aku tidak tahu apakah itu keputusan spontan atau sesuatu yang diam-diam sudah diinginkannya sejak awal. Yang jelas, dari cara Galih menatapku sesaat setelah diberitahu aku ikut, aku tahu ia menganggap keikutsertaanku bukan hal netral. "Buat apa ramai-ramai?" katanya. "Biar sekalian dengar," jawab Bapak. Singkat tapi cukup untuk menutup ruang bantahan. Perjalanan ke kantor notaris di pusat kota terasa lebih panjang daripada jaraknya. Aku duduk di kursi belakang mobil Galih bersama ibu, sementara Bapak di depan. Tidak banyak yang bicara. Radio dipelankan sampai hanya terdengar dengung musik tanpa bentuk. Di luar jendela, toko cat, toko emas, dealer motor, dan warung soto lewat seperti latar yang terlalu biasa untuk sebuah perjalanan yang membuat telapak tanganku berkeringat. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa notaris tidak selalu berarti keputusan besar hari itu juga. Bisa saja hanya konsultasi, mencari penjelasan, membuka kemungkinan, tetapi tubuhku tidak benar-benar percaya pada logika semacam itu. Tubuh lebih cepat menangkap arah perubahan daripada pikiran yang masih ingin menunda. Kantor notaris itu tidak besar, berada di ruko 2 lantai dengan papan nama putih yang hurufnya mulai pudar. Ruang tunggunya dingin oleh AC, dindingnya krem, ada kalender bank dan lukisan bunga matahari yang terlalu cerah. Kami duduk berderet seperti keluarga yang hendak mengurus hal baik-baik, padahal suasana di antara kami justru rapuh oleh terlalu banyak kehati-hatian. Seorang staf perempuan muda mempersilakan masuk satu persatu setelah memeriksa nama janji temu. Saat duduk di ruang notaris, aku merasa seolah semua bunyi menjadi lebih rapi, klik pulpen, gesekan kursi, kertas dibalik. Notarisnya perempuan sekitar 50-an, berkacamata, berbicara tenang dengan nada yang tidak memihak siapapun. Ia menjelaskan beberapa kemungkinan, pengikatan agunan, hibah, wasiat, pembagian hak, pencatatan kesepakatan. Setiap istilah diucapkan dengan kejernihan profesional yang membuatnya terdengar aman. Tetapi justru kejernihan itulah yang membuatku makin sadar
bahwa apapun yang diputuskan hari ini akan keluar dari wilayah perasaan dan masuk ke wilayah bentuk. Dan begitu sesuatu punya bentuk di atas kertas, jauh lebih sulit berpura-pura bahwa itu masih sementara. Bapak mendengarkan lama, lalu bertanya beberapa hal yang tidak sepenuhnya teknis. Kalau rumah masih ditempati berdua, apakah statusnya berubah kalau suatu hari salah satu lebih dulu pergi? Kalau tanah dibagi, apakah harus segera dipisah sertifikatnya? Kalau anak diberi kuasa, apakah anak lain bisa menggugat? Dari pertanyaan-pertanyaan itu aku mulai mengerti satu hal yang sejak awal luput kulihat, di kepala Bapak, kecemasan tentang rumah ini bukan cuma soal dijaminkan ke bank. Ia sudah mulai menyentuh sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam ketakutan bahwa setelah sekian lama rumah itu menjadi tempat semua orang datang dan pergi tanpa perlu pernyataan, suatu hari rumah itu akan berubah menjadi benda yang memaksa anak-anaknya menghitung hak dalam ukuran yang telanjang. Notaris menjelaskan seperlunya. Galih beberapa kali menyelipkan komentar tentang efisiensi, tentang jangan terlalu ribet, tentang yang penting ada jalan aman untuk semua. Ibu diam, hanya sekali bertanya apakah rumah yang sudah ditulis pembagiannya nanti tetap bisa ditempati seperti biasa selama mereka masih hidup. Bisa, jawab notaris. Asal itu ditegaskan. Aku melihat bahu ibu sedikit turun, entah lega atau justru makin sedih. Kadang kepastian hukum tidak menenangkan hati, ia hanya memberi pagar pada ketakutan yang sebelumnya mengambang. Setelah hampir 1 jam, Bapak meminta waktu sebentar untuk bicara hanya dengan keluarga. Notaris mengangguk dan meninggalkan kami di ruangan. Saat pintu tertutup, hening yang tersisa terasa berbeda dari hening-hening sebelumnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya semua kemungkinan sudah diberi nama resmi, sehingga tidak ada lagi yang bisa disamarkan sepenuhnya menjadi sekadar nanti kita pikirkan. Bapak menatap kami satu persatu. Bapak nggak mau rumah ini jadi jaminan bank, katanya. Kalimat itu tegas, cukup tegas, sampai aku hampir tidak percaya mendengarnya keluar dari mulut yang beberapa hari terakhir penuh ragu. Galih bergerak sedikit di kursinya, tetapi belum bicara. Tapi Bapak juga nggak mau tiap bulan urusan ini balik lagi dengan bentuk lain, lanjut Bapak. Jadi sekalian hari ini Bapak mau buat pengaturan tertulis. Rumah ini selama Bapak sama Ibu masih hidup tetap rumah kami. Nggak boleh diagunkan, dijual, atau diapa-apakan oleh siapapun. Setelah itu, ia berhenti, menelan sesuatu di tenggorokan, lalu berkata, dibagi 2. Kata-kata itu tidak disertai penjelasan panjang, tapi efeknya di ruangan terasa seperti pintu besar yang tiba-tiba dibuka dan angin dari luar masuk sekaligus. Aku tidak langsung lega. Yang pertama kurasakan justru kosong, seperti tubuh perlu waktu menyesuaikan diri pada keputusan yang selama ini hanya dipikirkan sebagai kemungkinan samar. Galih menatap Bapak lama sekali. Dibagi 2? Tanyanya akhirnya. Iya, rata. Bapak mengangguk. Ada sesuatu di wajah Galih yang berubah begitu halus sampai kalau aku tidak mengenalnya sejak kecil mungkin akan kulewatkan. Bukan murni kecewa, bukan murni marah. Lebih seperti seseorang yang mendapati jalan yang selama ini dianggap secara alami akan terbuka untuknya ternyata dipagari dengan ukuran yang sama seperti orang lain. Aku nggak pernah minta dibagi sekarang, Pak, katanya pelan. Aku tahu, jawab Bapak. Tapi mungkin justru karena belum dibagi-bagi jelas, semuanya jadi gampang dibawa kemana-mana. Kalimat itu membuat mataku panas. Bapak tidak menuduh. Ia juga tidak meminta maaf. Ia hanya mengatakan sesuatu yang seharusnya sederhana, tetapi baru kini cukup tua untuk ia ucapkan. Galih tersenyum tipis, tegang. Berarti Bapak dari dulu memang sudah mikir aku bisa macam-macam. Jangan dipelintir begitu, suara Ibu akhirnya masuk, lebih tajam dari biasanya. Bapakmu sedang menjaga supaya kami masih bisa tinggal tenang. Dengan cara memperjelas bahwa aku sama Ratri sama saja. Tanyanya, dan untuk pertama kalinya aku mendengar luka yang tidak sepenuhnya bisa disamarkan oleh gengsi. Luka itu tidak otomatis membuatnya benar, tetapi membuatnya lebih manusiawi dari peran penekan yang selama ini begitu mudah kutempelkan padanya. Aku memandang tanganku sendiri, merasa malu pada betapa cepatnya kita sering mengeraskan orang lain dalam kepala agar lebih mudah menolak mereka. Memangnya harus beda? Tanya Bapak. Aku anak pertama, Pak. Lalu? Galih tertawa pendek, pahit. Ya sudahlah. Kalimat itu tidak menyelesaikan apa-apa. Justru dalam ya sudahlah ada bertahun-tahun pendidikan keluarga,
harapan tak terucap, dan hak-hak kecil yang mungkin ia kira datang otomatis bersama urutan lahir, bersama status laki-laki, bersama sejarah sebagai anak yang paling lama tinggal dekat orang tua. Aku tidak setuju dengan anggapannya. Tapi untuk pertama kalinya aku melihat bahwa di balik desakannya pada rumah itu, ada juga rasa merasa berhak yang dibesarkan perlahan oleh semua orang, termasuk mungkin oleh Bapak sendiri, termasuk mungkin oleh kami yang dari dulu membiarkannya selalu lebih dulu. Setelah beberapa menit yang tidak nyaman, Bapak memanggil notaris kembali, proses penyusunan draft dimulai. Ada nama-nama lengkap, nomor sertifikat, klausul tentang hak tinggal seumur hidup, larangan pengalihan, pembagian setelah kedua orang tua tiada. Semua terdengar resmi, bahkan terlalu resmi untuk sesuatu yang akarnya begitu domestik. Ketika notaris membaca ulang poin-poin penting, aku merasa rumah kami yang atapnya kadang bocor di musim hujan, yang dinding dapurnya mengelupas dekat rak piring, yang halaman depannya sempit dan selalu berbau daun mangga basah setelah hujan, sedang dipindahkan ke dalam bahasa, yang tidak mengenal suara sendok atau kebiasaan menaruh sandal. Ada kesedihan yang tidak bisa kusebut kepada siapapun di ruangan itu, sedih karena mungkin beginilah caranya keluarga bertahan ketika kedekatan tidak lagi cukup menjadi pengaman. Ia perlu dijahit oleh kalimat-kalimat hukum. Sepulang dari notaris, kami makan siang di warung tengkleng dekat pasar tanpa selera yang benar-benar hadir. Galih lebih banyak diam. Bapak beberapa kali mencoba bicara hal biasa, tapi setiap kalimat jatuh seperti benda ringan di atas permukaan air yang terlalu dalam. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Galih, entah apa, mungkin bahwa pembagian rata bukan penghinaan, mungkin bahwa rumah ini selama ini juga tidak pernah benar-benar lebih sedikit berarti baginya dibanding bagiku. Tetapi kata-kata seperti itu kalau keluar di saat yang salah, hanya akan terdengar seperti ceramah dari pihak yang diuntungkan, dan aku tidak ingin pura-pura tidak diuntungkan. Keadilan untukku tetap berarti mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak pernah sepenuhnya diasumsikan akan datang. Mengakui itu lebih jujur daripada berlagak netral. Di mobil pulang, Galih menurunkanku di rumah orang tua tanpa banyak bicara. Sebelum aku turun, ia berkata sambil tetap memandang lurus ke depan, "Kamu pasti puas." Aku memegang gagang pintu, lalu melepaskannya lagi. "Enggak," kataku. Aku cuma nggak mau rumah itu hilang karena kita semua lagi takut dianggap nggak sayang. Ia tertawa kecil, letih. "Kamu dari dulu pinter bikin kalimat yang kedengarannya bersih." Ucapannya tidak keras, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa apapun yang kukatakan hari ini tidak akan dibaca terpisah dari posisiku. Aku turun tanpa membalas. Di teras, sandal-sandal terletak seperti biasa. Aneh sekali bahwa setelah berhari-hari hidup terasa bergeser, justru benda-benda kecil itu kembali ke tempatnya seolah tak terjadi apa-apa. Sore merambat pelan. Ibu masuk kamar untuk salat ashar, Bapak duduk di kursi depan dengan mata terpejam, mungkin tidur, mungkin sekadar membiarkan dirinya sejenak tidak perlu menimbang apapun. Aku membantu menutup jendela belakang saat angin mulai lebih dingin. Di gudang, kardus bekas mesin jahit tempat map coklat dulu disembunyikan masih ada di bawah tumpukan kalender lama. Aku memandangnya beberapa detik, lalu menutup pintu lagi. Menjelang maghrib, Galih mengirim pesan singkat kepadaku, "Jangan pikir semua selesai." Aku membaca kalimat itu lama, bukan karena ancamannya, melainkan karena aku tahu ia benar dalam satu hal. Kertas bisa menetapkan batas, tetapi tidak otomatis memulihkan perasaan yang sudah telanjur tergores. Aku menyimpan ponsel, lalu duduk di samping Bapak di teras. Lampu jalan menyala satu persatu. Dari rumah tetangga terdengar suara televisi berita. Dari dapur bau bawang goreng mulai naik. "Pak," kataku pelan, "hari ini capek ya?" Bapak membuka mata, menatap halaman, lalu mengangguk. "Tapi mungkin memang begini caranya orang tua belajar. Bukan cuma kasih, tapi juga pasang pagar." Aku tidak tahu apakah ia sedang meyakinkan diriku atau dirinya sendiri, mungkin keduanya. Di langit, sisa cahaya sore tinggal tipis sekali, seperti sesuatu yang tidak benar-benar pergi tapi juga tidak cukup tinggal untuk disebut terang. Aku duduk di sana sampai azan terdengar, sambil merasakan satu hal yang ganjil dan tidak nyaman. Kami baru saja mengamankan rumah, tetapi yang belum tahu bagaimana dijaga justru hubungan yang selama ini membuat rumah itu berarti. Hari-hari sesudah itu tidak pecah menjadi pertengkaran besar seperti yang sempat kutakutkan, justru mengecil ke dalam hal-hal yang dari luar tampak biasa,
dan mungkin karena itulah semuanya terasa lebih melelahkan. Galih tidak datang ke rumah orang tua selama hampir 2 minggu. Ia juga tidak meneleponku lagi. Namun ketidakhadiran punya caranya sendiri untuk hadir. Setiap kali ponsel ibu menyala lalu layar cepat dimatikan, setiap kali bapak berdiri agak lama di depan pagar sebelum masuk ke dalam rumah, setiap kali namanya disebut setengah jalan lalu diganti dengan kalimat lain, aku tahu ia masih berada di tengah-tengah kami, hanya dalam bentuk yang lebih sulit disentuh. Di rumah orang tua, udara seperti menjadi lebih rapi, terlalu rapi, seolah semua orang sedang berusaha membuktikan bahwa hidup tetap bisa berjalan dengan wajar setelah sesuatu diberi batas resmi. Ibu kembali menjemur pakaian pada jam yang sama, menyapu teras dengan gerakan yang sudah kuhafal sejak kecil, menyiangi sayur di kursi belakang rumah sambil sesekali memanggil kucing tetangga yang pura-pura liar. Bapak mulai lagi membaca koran dari halaman depan sampai belakang, kadang bahkan mengomentari berita politik dengan nada yang sengaja dibuat santai. Hanya ada beberapa hal kecil yang tidak berhasil kembali ke tempat semula. Ia lebih sering mengecek kunci pagar sebelum tidur, lebih jarang menyahut kalau tetangga menyapanya dari luar, dan beberapa kali aku melihatnya menatap pohon mangga di belakang rumah terlalu lama, seperti seseorang yang sedang mengingat usia sesuatu bukan dari tahun tanamnya, melainkan dari segala yang tumbuh di sekitarnya. Aku pun mulai datang tidak sesering hari-hari saat urusan notaris itu masih segar. Sebagian karena Arga benar bahwa kehadiranku yang terus-menerus bisa dibaca macam-macam, sebagian lagi karena aku sendiri membutuhkan jarak untuk memahami perasaanku. Sejak keputusan itu dibuat, ada kelegaan yang tidak bersih dalam diriku. Aku tidak bisa menyebutnya sebagai rasa aman semata. Ada sesuatu yang lebih rumit, lebih memalukan, perasaan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup keluarga kami, namaku ikut berdiri di meja yang sama tanpa perlu dibantu oleh keberuntungan lahir sebagai anak pertama atau oleh kesabaran yang selama ini selalu diharapkan dari anak perempuan. Aku tahu pembagian rata itu adil. Aku juga tahu bahwa di dalam diriku, keadilan itu diam-diam terasa seperti koreksi atas banyak hal lama yang tidak pernah benar-benar kukeluhkan. Dan ketika keadilan mulai terasa seperti koreksi pribadi, aku tidak lagi sepenuhnya yakin bahwa kekhawatiranku pada rumah itu bebas dari kepentingan. Perasaan ini tidak sampai membuatku menyesali apa yang sudah terjadi, tetapi cukup untuk merusak ketenangan. Ada malam-malam ketika aku berbaring di samping Arga sementara kipas angin berputar lambat, dan aku bertanya dalam hati apakah sejak awal aku sungguh-sungguh sedang menjaga rumah, atau juga sedang menjaga sesuatu yang lebih halus dan lebih egois. Hak untuk tidak selalu berada di pinggir keputusan keluarga. Pikiran semacam itu tentu tidak bisa disampaikan begitu saja, bahkan kepada Arga. Bukan karena ia tak akan mengerti, melainkan karena beberapa hal terdengar jauh lebih buruk ketika keluar dari kepala dan menjadi kalimat utuh. Maka aku menyimpannya sambil menjalani hari-hari biasa, mengantar Nara sekolah, mengajar 2 anak les matematika sore hari, menawar harga tomat di pasar, mencuci seragam, menanyakan kepada ibu mertuaku apakah panci prestonya jadi dipinjam tetangga. Rutinitas punya fungsi yang sering diremehkan. Ia bukan cuma pengisi waktu, melainkan salah satu cara tubuh mengajari diri bahwa hidup tidak sepenuhnya digerakkan oleh satu persoalan. Tapi seperti halnya rasa sakit yang tumpul, urusan keluarga tidak hilang hanya karena hari tetap perlu dijalani. Ia ikut masuk ke sela-sela pekerjaan dengan cara yang tidak sopan. Saat sedang mengoreksi buku latihan murid, aku mendadak teringat wajah Gali di kantor notaris ketika mendengar kata dibagi 2. Saat sedang membilas beras, aku teringat kalimatnya di mobil, kamu pasti puas. Dan yang paling mengganggu, aku teringat bukan hanya kemarahannya, melainkan luka di balik kemarahan itu. Luka yang selama ini mungkin dipelihara oleh banyak hal yang tidak pernah kami akui, cara keluarga besar selalu menyebutnya penerus, cara bapak lebih sering meminta pendapatnya untuk urusan bangunan atau orang luar, cara setiap kali lebaran ia duduk di posisi yang paling mudah dilihat tamu. Sementara aku dan para perempuan lain bergerak di dapur seperti bagian yang memang sudah diatur berada di belakang. Aku tidak sedang membela hak merasa berhaknya. Aku hanya makin menyadari bahwa tidak ada satupun dari kami yang tumbuh di ruang netral, bahkan tuntutan yang sekarang terasa berlebihan mungkin memiliki akar di kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu dianggap biasa dan bahkan baik. Kesadaran seperti itu tidak menenangkan, ia justru membuat marah menjadi lebih sulit dipelihara secara sederhana. Pada minggu siang, hampir 3 minggu setelah ke notaris, aku datang membawa Nara karena ia merengek ingin tidur siang di rumah mbahnya.
Hari itu angin kering bertiup dari depan gang, membawa debu halus yang membuat daun jambu di pagar tampak kusam. Ibu sedang menjemur kasur kecil di halaman, dan bapak duduk di teras sambil mengupas salak dengan pisau buah. Kehangatan pertama dari kunjungan itu hampir berhasil membuatku percaya suasana memang perlahan membaik. Nara berlari ke dalam rumah, berseru menemukan lagi kotak mainan lama yang sebenarnya hanya berisi karet gelang warna-warni, kancing copot, dan bola plastik penyok. Aku duduk di dekat bapak, mengambil satu salak yang baru dikupas. "Mas Galih kesini?" tanyaku sambil berusaha terdengar sekadar bertanya. "Belum," kata bapak. Ia memisahkan biji salak dari dagingnya dengan ketelitian yang berlebihan. "Tapi kemarin kirim buah ke rumah." "Buat apa?" tanyaku, lalu langsung menyesal karena pertanyaan itu terdengar lebih tajam daripada maksudku. Bapak menoleh. "Ya buat apa? Yang ngirim buah." Aku menunduk, memegang salak yang belum kumakan. Kadang kita begitu terbiasa menilai gerak seseorang sebagai strategi sampai lupa bahwa hal sederhana pun mungkin hanya hal sederhana. Tapi aku tidak sepenuhnya percaya itu. Di keluarga kami, buah, makanan, dan kiriman kecil jarang berdiri sendirian. Mereka sering menjadi bahasa pengganti bagi orang-orang yang malu atau terlalu gengsi untuk mengatakan maksudnya terus terang. "Weni yang antar?" tanyaku lagi. "Kali ini lebih hati-hati, sopir tokonya," jawab ibu dari halaman belakang. "Mangga sama duku." Ia masuk membawa sarung kasur yang harum matahari. Katanya pohon dari rumah mertuanya lagi panen. Aku membantu melipat sarung. Tidak ada nada khusus dalam suara ibu, tetapi aku merasa ia juga sedang menilai arti kiriman itu, hanya memilih untuk tidak mengatakannya dulu. Setelah makan siang, saat Nara tertidur di kamar depan dan bapak ikut rebahan, aku duduk berdua dengan ibu di dapur. Suasana siang yang lesu membuat bunyi kipas angin berdiri sendiri di ruangan. Ibu mengiris tempe untuk digoreng sore, padahal gorengan itu belum tentu dimakan siapapun. "Kamu kadang kepikiran enggak?" katanya tiba-tiba. "Barangkali semua ini dari dulu memang diseret ke sini pelan-pelan, cuma kita enggak sadar." Aku berhenti melipat lap. "Diseret kemana?" "Ke keadaan sekarang ini." Ia menatap irisan tempe. "Dari dulu Galih, kalau butuh apa-apa selalu datang ke rumah dengan cara yang bikin bapakmu merasa berguna. Waktu motornya pertama rusak parah, waktu sewa ruko naik, waktu anaknya masuk TK favorit, semua ada saja alasannya, dan hampir semuanya dikasih. Waktu itu ibu nggak merasa ada yang salah. Anak minta tolong ke orang tua kan biasa. Tapi lama-lama ibu bingung, biasa itu mulai habis di mana." Kalimatnya tidak terdengar seperti penyesalan penuh, lebih seperti orang yang sedang menelusuri garis tipis di kain dan baru sadar bahwa jahitannya sejak lama condong ke satu sisi. Aku mendengarkan sambil merasa ada bagian diriku yang kembali ingin berkata, "Nah, kan?" Tetapi sekali lagi aku malu pada dorongan itu. Betapa mudahnya seseorang menjadikan pengakuan orang lain sebagai kemenangan kecil untuk dirinya sendiri. "Ibu dulu juga nggak pernah bilang ke aku," kataku. "Mau bilang apa?" Ibu tertawa pendek. "Kalau anak perempuan dikasih tahu terlalu banyak soal uang dan bantuan, nanti dibilang ikut campur. Kalau nggak dikasih tahu, dibilang nggak peduli rumah sendiri." Nih, ada kelelahan panjang di kalimat itu, kelelahan yang rupanya tidak hanya milikku. Aku teringat banyak peristiwa kecil yang dulu tidak kupikirkan terlalu jauh, percakapan bapak-bapak di ruang depan yang berhenti ketika aku masuk membawa teh. Amplop-amplop yang diselipkan cepat ke dalam saku baju Galih saat ia pamit. Ibu yang malamnya diam lebih lama dari biasa tapi besoknya tetap bangun subuh menanak nasi seperti tidak ada apa-apa. Keluarga, kupikir, sering menyimpan sejarahnya bukan dalam peristiwa besar, melainkan dalam pola pemberian yang tak pernah dicatat. Sore itu kami berdua tidak menyimpulkan apa-apa. Justru aku merasa lebih tidak lega sesudah mendengar ibu bicara seperti itu, karena berarti keputusan di kantor notaris bukan sekadar respons terhadap satu permintaan bank. Ia adalah titik di mana sesuatu yang lama akhirnya terlihat bentuknya. Dan bila bentuk itu sudah lama, maka apa yang kami hadapi ke depan mungkin juga tidak akan selesai hanya oleh satu kertas. 2 hari kemudian, ketika aku sedang menjemput Nara di sekolah, ponselku bergetar. Nama Weni muncul di layar. Ini pertama kalinya ia meneleponku langsung sejak semua urusan itu. Di bawah terik pukul 11, suara anak-anak keluar dari gerbang sekolah seperti pecahan kaca kecil yang memantul kemana-mana. Aku menjawab sambil berdiri di bawah pohon flamboyan yang daunnya hampir habis.
Weni berbicara dengan nada yang sangat tenang. Ia menanyakan kabar, menanyakan apakah Nara ikut lomba mewarnai bulan depan, lalu dengan mulus berkata bahwa ia ingin datang menemuiku suatu sore, cuma pengin ngobrol saja, sesama perempuan. Aku hampir tertawa mendengar kalimat itu, bukan karena lucu, tetapi karena justru di keluarga kami, permintaan untuk cuma ngobrol hampir selalu berarti ada sesuatu yang telah dipikirkan matang-matang sebelumnya. Namun menolak juga akan membuatku tampak seperti orang yang memang sudah menutup semua pintu, jadi aku mengiyakan. Kami bertemu 3 hari setelahnya di rumah orang tua, bukan atas saranku, tapi atas saran ibu, yang rupanya lebih dulu dihubungi Weni, dan merasa pertemuan di rumah lebih aman daripada di luar. Aku datang sore-sore, Weni sudah ada di sana, dengan blus krem rapi dan kotak kue lapis di meja. Ibu menyeduh teh, lalu sengaja pergi ke halaman belakang dengan alasan mengangkat jemuran yang sebenarnya belum sepenuhnya kering. Aku tahu ia memberi ruang, tapi tetap cukup dekat untuk mendengar kalau pembicaraan mulai meninggi. Weni menunggu sampai langkah ibu benar-benar menjauh sebelum bicara. Galih sebenarnya nggak enak hati sama kamu, katanya. Aku menatap wajahnya yang tenang, berusaha menangkap apakah itu kalimat pembuka menuju permintaan maaf, atau justru jalan masuk menuju sesuatu yang lain. Dia nggak bilang begitu ke aku, jawabku. Weni tersenyum tipis. Dia gengsi. Aku menunggu. Dia merasa akhir-akhir ini apapun yang dia jelaskan, kamu sudah telanjur melihatnya dari sisi paling buruk. Aku menggeser cangkir teh sedikit. Aku melihat dari sisi yang ada, tapi kamu juga harus bisa lihat dia lagi dikejar banyak hal. Aku tahu. Kalau tahu, kenapa kamu malah berdiri di depan? Ada kelembutan yang nyaris sempurna dalam cara ia bertanya. Dan justru itu yang membuatku sulit percaya. Aku menarik napas sekali. Karena rumah itu bukan angka di proposal pinjaman, sekarang kan sudah bukan soal bank lagi. Lalu, ia menatapku cukup lama sebelum menjawab, sekarang soal setelah ini. Soal hubungan. Soal jangan sampai karena keputusan kemarin, semuanya jadi patah. Aku hampir mengatakan bahwa yang membuat semuanya patah bukan keputusan kemarin, melainkan dorongan yang terlalu lama datang dari satu arah. Tapi aku membiarkannya tertahan. Aku juga nggak mau patah, kataku. Berarti kita sama. Weni menyandarkan punggung. Makanya aku ngomong baik-baik. Galih itu bukan orang yang gampang menunjukkan kalau dia terluka. Tapi sejak hari itu, dia berubah. Di rumah lebih diam, di toko cepat marah. Dia merasa diposisikan seperti orang yang mau merampas milik orang tua sendiri. Aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku, mungkin iba, mungkin kewaspadaan yang sedang mencari bentuk baru. Dia yang datang bawa formulir bank, kataku pelan. Dia yang terus mendesak, iya. Tapi mungkin dia juga nggak sadar sudah sejauh itu. Atau sadar, cuma menganggap itu wajar. Weni tidak membantah, ia justru menunduk sebentar. Melihat kukunya sendiri yang bersih dan mengilap. Ratih, katanya, memakai namaku lengkap, sesuatu yang jarang ia lakukan, dalam rumah tangga. Kadang kita hidup lama sekali bersama kebiasaan seseorang, sampai susah tahu mana yang memang sifat, mana yang sudah jadi hak yang dia kira sah. Aku nggak bilang Galih benar. Aku cuma bilang kalau semua ini diteruskan dengan saling jaga jarak, nanti yang tersisa cuma hitungan. Kalimat itu membuatku diam, bukan karena aku setuju sepenuhnya, tetapi karena ada bagian darinya yang terasa terlalu dekat dengan ketakutanku sendiri. Sejak hari notaris itu, aku memang terus memikirkan rumah, sertifikat, hak tinggal, larangan menjaminkan, pembagian. Semua istilah itu perlu. Tapi mereka juga diam-diam menggeser pusat perhatian dari sesuatu yang lebih rapuh dan lebih sulit diatur, cara kami memandang satu sama lain sesudahnya. Apakah aku sekarang melihat Galih terutama sebagai ancaman? Apakah ia melihatku terutama sebagai penghalang? Apakah bapak dan ibu akan mulai mengukur setiap kunjungan, setiap kiriman buah, setiap bantuan kecil, dengan waspada yang belum pernah ada sebelumnya? Aku menyesap teh yang mulai dingin. Kamu maunya apa? Tanyaku. Weni tidak langsung menjawab, seolah ia juga sedang menimbang seberapa jujur boleh terdengar. Aku mau kalian bicara, katanya akhirnya. Bukan soal bagiannya lagi. Soal cara kalian saling lihat sekarang. Aku tertawa kecil tanpa senyum. Ngomong begitu gampang. Iya, tapi belum tentu berguna. Mungkin. Ia menatapku lurus, tapi diam juga sudah terbukti nggak menyelesaikan. Setelah ia pulang,
Aku duduk lama di kursi yang sama. Percakapan itu tidak membuatku percaya pada Weni seluruhnya. Tetapi juga tidak bisa kutolak mentah-mentah sebagai siasat. Mungkin memang ia punya kepentingan. Mungkin ia juga sungguh-sungguh lelah melihat suaminya berubah murung, dan rumah orang tua mertuanya menjadi tempat yang harus disikapi dengan kalimat-kalimat hati-hati. Kedua hal itu bisa benar sekaligus. Aku mulai belajar bahwa pada usia dewasa seperti ini, ketulusan jarang datang murni tanpa campur kepentingan. Orang bisa menginginkan damai sekaligus ingin posisinya tidak dirugikan. Orang bisa meminta maaf sambil tetap merasa dirinya paling banyak disakiti. Dan justru karena semuanya bercampur seperti itu, aku makin tidak tahu harus berdiri di sisi mana tanpa ikut mengotorinya. Malamnya, ketika ku ceritakan pertemuan itu pada Arga, ia mendengarkan sambil membersihkan sepeda Nara. "Terus kamu mau bicara sama Galih?" tanyanya. "Nggak tahu. Kalau bicara, kamu siap dengar hal yang mungkin gak enak?" Aku menatap air sabun yang menetes dari jari-jarinya. Aku juga nggak yakin dia mau dengar hal yang gak enak. Arga mengelap sadel sepeda dengan lap kering. Kadang orang mau bicara bukan untuk mendengar, tapi untuk memastikan versinya sendiri masih terdengar. Itu justru yang aku takut. Ia tidak mengatakan lebih jauh. Tetapi dari cara ia menata sepeda kecil itu kembali ke sudut ruang tamu, aku tahu ia sedang memberiku keputusan tanpa memaksakan arah. Pada minggu berikutnya, kesempatan bicara itu datang bukan lewat rencana, melainkan lewat sebuah sore yang hampir biasa. Aku datang ke rumah orang tua untuk mengantar pesanan sambal pecel yang dititipkan ibu dari tetangga. Hujan baru saja turun pendek, membuat teras basah dan udara dingin dengan cara yang jarang bertahan lama di kota kami. Aku masuk lewat pintu samping dan mendapati Galih duduk sendirian di ruang tengah. Tidak ada Weni, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ia mengenakan kemeja abu-abu kerja, lengan dilipat sampai siku, dan menatap televisi yang menyala tanpa suara. Kami sama-sama berhenti sejenak, seperti dua orang yang mendadak bertemu di lorong sempit dan tidak tahu apakah harus mundur atau meneruskan jalan. "Ibu mana?" tanyaku. "Ke warung depan." "Bapak mandi." Suaranya datar, tidak ramah, tetapi juga tidak menutup. Aku meletakkan bungkusan sambal pecel di meja, seharusnya aku bisa menunggu ibu di dapur atau pulang saja. Namun sesuatu entah rasa ingin menyelesaikan, rasa lelah dikejar bayangan yang sama, atau mungkin dorongan membuktikan kepada diri sendiri bahwa aku tidak pengecut membuatku duduk di kursi seberangnya. Hujan menetes dari ujung atap ke halaman belakang dengan ritme pelan. Televisi memantulkan cahaya biru ke wajahnya. "Weni datang ke rumah beberapa hari lalu," kataku. Galih mengangguk sedikit, seolah itu tak mengejutkannya. "Dia bilang kalian harus bicara. Dia suka berpikir bicara bisa memperbaiki semuanya." "Enggak semuanya." Aku menatapnya. "Tapi mungkin lebih baik daripada saling simpan." Ia tertawa pendek. "Kamu yakin kamu nggak simpan apa-apa?" Pertanyaan itu membuatku langsung sadar bahwa kami tidak sedang masuk ke wilayah damai. Kami masuk ke wilayah yang lebih jujur dan karena itu lebih berbahaya. "Aku simpan," jawabku. "Makanya aku duduk di sini." Ia diam beberapa saat, lalu berkata, "Kamu dari dulu selalu punya cara terlihat paling masuk akal. Kalau itu yang kamu pikir, kenapa?" "Karena orang tua lebih mudah percaya pada anak yang suaranya pelan." Aku tertegun, aku siap mendengar ia menuduhku serakah, ikut campur, atau dipengaruhi Arga. Aku tidak siap mendengar ini. "Apa maksudmu?" tanyaku. Ia menyandarkan kepala ke kursi. "Dari kecil, kamu itu kalau mau sesuatu nggak pernah minta keras. Kamu diam, tapi semua orang jadi merasa harus ngerti kamu tanpa kamu bilang, ibu terutama." Aku memandangnya, mencoba memilah apakah yang ia ucapkan sekadar tuduhan sesaat, atau sesuatu yang memang lama ia simpan. "Aku nggak ngerti," kataku pelan. "Karena kamu nggak biasa berada di posisi harus rebutan." "Rebutan sama siapa?" "Sama aku, sama dunia luar, sama apapun." Ia mengusap wajah. "Dari dulu aku yang disuruh ke depan, aku yang diminta berani, diminta tanggung jawab, diminta urus ini itu. Waktu berhasil, semua orang bilang bagus. Waktu butuh bantuan, mendadak semua bilang aku kebanyakan minta. Ada kepahitan yang tidak dibuat-buat di sana, dan seperti kebanyakan kepahitan yang lama dipendam, ia tidak sepenuhnya salah, hanya juga tidak sepenuhnya bisa dipakai membenarkan semuanya." Aku menatap tangan sendiri, berusaha tidak buru-buru membela diri.
Aku nggak pernah minta kamu disuruh ke depan, kataku. Aku tahu. Aku juga nggak pernah minta dilindungi dengan cara yang bikin suaraku nggak dihitung. Ia menoleh. Mungkin untuk pertama kali dalam percakapan kami sejak semua ini bermula, ia benar-benar mendengarkan bukan untuk segera membantah, melainkan karena ada kalimat yang tak sesuai dengan susunan pikirannya tentang diriku. Aku melanjutkan, lebih pelan, kamu bilang aku nggak biasa rebutan. Padahal mungkin justru karena dari dulu aku tahu kalau rebutan secara terang-terangan aku akan kalah. Aku jadi belajar diam, bukan karena aku lebih halus. Karena aku nggak punya cara lain. Hening yang datang setelah itu berbeda dari hening-hening sebelumnya. Bukan hening yang penuh amarah, melainkan hening yang membuat dua orang terpaksa melihat bahwa selama ini mereka mungkin sedang menatap sisi berbeda dari rumah yang sama. Di luar, hujan benar-benar berhenti, bau tanah basah masuk dari jendela. Galih menunduk, meraih remote, lalu meletakkannya lagi tanpa mengecilkan televisi yang memang tak bersuara. Jadi menurutmu semua ini soal lama? Tanyanya. Enggak cuma soal lama, jawabku. Tapi yang sekarang bikin lama kelihatan. Ia tersenyum tipis, lelah. Kamu tahu nggak kenapa aku paling sakit waktu Bapak bilang dibagi dua? Aku menggeleng, bukan karena aku kurang. Tapi karena buat pertama kali aku merasa semua yang selama ini kulewati dengan asumsi tertentu ternyata nggak pernah benar-benar dijanjikan. Aku menatap wajahnya. Dalam kalimat itu, untuk pertama kali ia terdengar seperti adik dari dirinya sendiri, bukan kakak dariku. Seseorang yang sedang kaget pada rapuhnya cerita yang selama ini ia percaya tentang posisinya di dalam keluarga. Aku mengerti rasa itu lebih daripada yang ingin kuakui. Bukankah aku juga hidup lama sekali dengan asumsi kebalikannya bahwa suaraku memang sewajarnya sedikit di belakang, bahwa menunggu dipertimbangkan adalah bagian dari menjadi anak perempuan yang baik? Kami berdua rupanya sama-sama dibentuk oleh asumsi, hanya arahnya berbeda. Aku nggak pernah mau ngurangin kamu, kataku. Aku cuma nggak mau rumah itu dipegang bank, tapi akhirnya memang aku yang kelihatan rakus. Karena caramu datang memang begitu. Ia menutup mata sebentar, lalu mengangguk satu kali. Mungkin, pengakuan kecil itu tidak menyelesaikan apapun, tapi cukup membuat dadaku yang tegang sejak tadi sedikit turun. Lalu ia berkata, aku juga malu, sebenarnya. Aku menatapnya, malu karena aku tahu beberapa tahun ini aku terlalu gampang melihat rumah ini sebagai cadangan, bukan karena aku nggak sayang. Justru mungkin karena aku terlalu yakin rumah ini selalu ada. Ia berhenti sebentar. Yakin yang kebangetan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada keinginan untuk menerima pengakuan itu sebagai titik balik. Tetapi aku menahannya, pengakuan belum tentu perubahan. Orang bisa sangat jujur pada satu sore, lalu kembali ke kebiasaan lama ketika tekanan datang lagi. Namun tetap saja, mendengar kata malu dari Galih membuat sesuatu di dalam diriku melunak. Bukan lupa, bukan maaf penuh. Hanya melunak. Aku baru sadar, betapa selama ini aku merindukan ia mengakui sedikit saja bahwa dorongannya pada rumah itu bukan hal netral. Ibu masuk beberapa menit kemudian membawa plastik cabai dan sabun cuci piring, memandang kami bergantian dengan tatapan yang terlalu cepat disamarkan menjadi biasa. Tumben sepi, katanya. Lagi nonton? Galih tersenyum kecil. Iya, Bu. Kami semua tahu tidak ada yang sedang ditonton. Tetapi untuk pertama kalinya, kebohongan kecil seperti itu tidak terasa sebagai penutup yang menyesakkan. Ia terasa seperti belas kasih rumah kepada orang-orang yang belum siap menamai perubahan mereka terlalu cepat. Setelah pertemuan itu, tidak ada perdamaian besar. Galih tetap tidak langsung kembali seperti dulu. Ia masih jarang datang, masih kadang menjawab pesan keluarga seperlunya. Namun ada hal-hal kecil yang berubah. Ia mulai lagi menanyakan keadaan bapak lewat telepon tanpa selalu menyelipkan urusan toko. Ia datang suatu malam membawa sate kambing dan duduk makan tanpa membicarakan surat-surat. Weni, ketika bertemu denganku di acara ulang tahun anak sepupu, tidak lagi berbicara dengan kelembutan yang terlalu disusun, melainkan dengan kelelahan biasa seorang perempuan yang sedang berusaha menjaga beberapa sisi hidupnya agar tidak retak bersamaan. Bapak sendiri tampak sedikit lebih ringan, walau belum sepenuhnya. Ia masih kadang menyentuh laci bufet, seolah memeriksa sesuatu yang sudah tidak berada di sana. Ibu lebih sering memanggilku hanya untuk bercerita hal-hal kecil, tapi dalam cerita kecil itu ada ruang yang kini terbuka antara kami,
Ruang yang mungkin selama ini tertutup oleh kebiasaan sama-sama diam demi menjaga tenang. Aku tidak mengatakan pada siapapun bahwa di balik semua pergeseran itu, aku justru sering merasa makin rapuh. Mungkin karena ketika ketegangan paling tajam mulai menurun, suara-suara lain yang selama ini tertutup menjadi lebih jelas. Aku mulai mendengar kembali kalimat-kalimat Galih tentang selalu disuruh ke depan, tentang bantuan yang dulu dianggap wajar lalu kini dibaca sebagai kebanyakan minta. Aku mulai melihat wajah Bapak pada hari di notaris dengan pengertian yang lebih sedih. Betapa lama ia membangun keluarganya dengan keyakinan bahwa kasih bisa dijaga cukup oleh niat baik dan rasa malu, sampai suatu saat ia terpaksa memasang pagar tertulis karena dua hal itu tak lagi cukup. Dan aku mulai memahami diriku sendiri dengan cara yang tidak sepenuhnya menyenangkan. Selama ini aku mengira diamku adalah bentuk kedewasaan. Mungkin sebagian memang begitu. Tapi sebagian lain adalah kebiasaan menghindari kekalahan yang sudah kupelajari terlalu lama. Maka ketika akhirnya aku berbicara dan suaraku didengar, aku ikut mabuk oleh rasa pembenaran. Menyadari itu membuatku lebih rendah hati, tetapi juga lebih sedih. Karena berarti tak ada satupun dari kami yang benar-benar bisa berdiri bersih di luar masalah ini. Menjelang akhir bulan, Bapak mengajak semua makan siang di rumah lagi. Bukan pertemuan resmi, katanya, cuma karena pohon mangga belakang rumah akhirnya dipangkas dan beberapa dahan mudanya dipakai buat bakar ikan. Kami datang. Galih dan Weni juga datang bersama anak mereka kali ini. Rumah mendadak ramai oleh suara anak-anak, kipas angin yang diputar lebih kencang, piring-piring yang keluar dari rak, kursi plastik tambahan dari rumah tetangga. Pada saat-saat seperti itu, keluarga tampak paling meyakinkan justru karena tidak sedang membicarakan luka utamanya. Anak-anak berlari, sambal diulek, asap arang naik ke genteng, dan untuk beberapa jam kami semua berhasil tinggal dalam pekerjaan yang lebih tua daripada persoalan hak, menyiapkan makan bersama, menyuruh anak cuci tangan, memotong mentimun, menertawakan kiprah sepupu kecil yang ingin menyendok sambal pakai sendok sayur. Aku membantu ibu di dapur sementara Weni menusuk potongan nanas untuk rujak. Kami sempat berpapasan dekat bak cuci piring dan saling memberi ruang lewat gerakan badan yang kecil. Galih kelihatan lebih enakan, katanya pelan. Aku tidak tahu apakah itu observasi atau ucapan terima kasih yang tidak ingin terdengar terlalu jelas. Mudah-mudahan, jawabku. Galih kelihatan lebih enakan. Ia mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Di halaman belakang, Bapak mengipasi ikan bakar bersama Arga dan Galih. Dari jendela dapur aku melihat mereka bertiga berdiri dalam garis yang anehnya terasa asing sekaligus akrab. Tiga laki-laki dengan usia dan jenis kelelahan berbeda, dikelilingi asap yang membuat wajah mereka sebentar tampak kabur. Sesuatu mencubit hatiku saat melihat itu. Mungkin karena aku tahu pemandangan sederhana semacam itulah yang paling sering kami rindukan ketika keluarga mulai retak, padahal justru pemandangan-pemandangan itulah yang membuat retaknya terasa begitu menyakitkan. Kalau yang dipertaruhkan cuma tanah dan bangunan, mungkin segalanya lebih mudah. Yang sulit adalah karena rumah selalu membawa cara orang duduk di sore hari, bunyi sendok di piring, suara azan yang masuk lewat ventilasi, dan semua bentuk kebersamaan kecil yang baru terasa bernilai ketika ada kemungkinan ia tak lagi sama. Setelah makan siang, ketika anak-anak tidur berserakan di ruang depan, dan para perempuan membereskan dapur, aku keluar ke teras belakang mengambil jemuran yang mulai mengering. Galih ada di sana, sendirian, sedang memegang sepotong dahan mangga yang baru dipotong. Ia membalik-baliknya seperti sedang memeriksa usia kayu dari lingkarannya. Aku hampir kembali masuk agar tidak perlu membuka kemungkinan percakapan baru, tetapi ia menoleh lebih dulu. Pohon ini tinggi banget sekarang, katanya. Dulu waktu ditanam, cuma segini. Ia menandai dengan tangan setinggi lutut. Aku berdiri di sebelahnya, menatap pohon yang kini tampak lebih terang sesudah beberapa cabang dipangkas. Dulu kamu yang paling sering manjat, kataku. Iya, ia tersenyum kecil. Terus jatuh, terus dimarahin ibu, terus besoknya manjat lagi. Ada jeda pendek yang tidak canggung, Rat, katanya kemudian, tanpa menatapku, aku nggak tahu setelah ini semuanya bakal gimana. Tapi aku nggak mau kalau tiap lihat rumah ini yang kita ingat cuma soal surat. Angin sore bergerak melalui daun-daun mangga yang tersisa, membuat cahaya berbintik di tanah. Aku memikirkan kalimatnya lama sebelum menjawab. Aku juga nggak mau, kataku. Tapi mungkin untuk sementara itu tetap ikut ada. Ia mengangguk, mungkin, lalu menambahkan,
Kalau suatu hari aku lagi butuh bantuan, mungkin aku harus belajar datang dengan cara lain, aku tidak menoleh. Mungkin aku juga harus belajar ngomong sebelum semuanya keburu numpuk. Kalimat itu keluar lebih jujur daripada yang kurencanakan. Ia menatapku sebentar, lalu tertawa kecil, kali ini tanpa pahit. Berarti kita sama-sama telat. Sedikit. Kami tidak berjabat tangan, tidak saling minta maaf dengan kalimat yang rapi, tetapi ketika kembali masuk ke dalam rumah, aku merasakan bahwa ketegangan yang tersisa kini berbeda bentuk. Ia belum hilang. Mungkin tidak akan benar-benar hilang. Namun setidaknya ia tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai tembok tak terlihat di antara kami. Ia mulai berubah menjadi sesuatu yang bisa diakui keberadaannya, meski belum bisa dibenahi sepenuhnya. Menjelang pulang, aku berdiri di teras depan membantu Nara memakai sandal. Di sampingku, sandal bapak terletak di sisi kiri pintu, menghadap keluar seperti biasanya. Pemandangan kecil itu membuatku hampir tersenyum. Lalu tidak jadi, karena aku tahu benda-benda yang kembali ke tempatnya bukan berarti segala hal benar-benar pulih. Barangkali yang pulih memang bukan tempatnya, melainkan cara kami sekarang melihat tempat itu dengan pengetahuan baru yang tak bisa lagi dibatalkan. Ketika mobil Galih mundur dari depan pagar dan Arga menyalakan motor untuk membawa kami pulang, aku menoleh sekali ke arah rumah. Di balik jendela ruang tengah, kulihat ibu sedang menurunkan tirai dengan gerakan pelan, sementara bapak berdiri sedikit di belakangnya, tidak membantu, tidak juga pergi, hanya ada di sana seperti orang yang akhirnya mengerti bahwa menjaga rumah bukan lagi soal memastikan atap tidak bocor atau sertifikat tidak hilang, melainkan menerima bahwa orang-orang di dalamnya telah berubah dan tetap memilih duduk di meja yang sama. Perasaan itu tinggal bersamaku sampai malam, sampai Nara tertidur, sampai lampu teras dimatikan. Ia bukan damai, bukan juga cemas yang sama seperti sebelumnya. Lebih mirip sisa hangat dari sesuatu yang pernah nyaris padam dan sekarang menyala lagi dengan api lebih kecil, lebih sadar akan angin, dan justru karena itu dijaga dengan cara yang tidak seceroboh dulu. Aku belum tahu apakah itu cukup. Mungkin belum. Mungkin juga keluarga memang tidak pernah benar-benar sampai pada kata cukup. Ia hanya bergerak dari satu musim ke musim lain sambil belajar, terlambat, bahwa rumah yang paling sulit dipertahankan bukan yang berdiri di atas tanah, melainkan yang diam-diam dibangun di antara rasa berhak, rasa takut, dan keinginan untuk tetap saling pulang. Beberapa bulan sesudah itu, hidup tidak berubah menjadi tenang dalam arti yang bersih. Justru yang terjadi lebih mirip proses mengembalikan perabot ke tempat semula setelah rumah sempat dibongkar untuk mencari sesuatu yang hilang. Dari jauh tampak rapi lagi, tetapi orang yang ikut membongkar akan tetap ingat letak debu di bawah lemari, bunyi engsel yang mulai longgar, dan kenyataan bahwa beberapa barang ternyata tidak pernah kembali persis seperti sebelumnya. Aku masih datang ke rumah orang tua hampir setiap minggu, kadang membawa Nara, kadang hanya singgah sebentar sepulang mengajar les. Galih juga kembali datang, meski tidak lagi dengan kebiasaan masuk seperti orang yang memiliki semua sudut rumah tanpa perlu memperhatikan suasana. Ada jeda kecil sebelum ia melangkah masuk, ada cara baru dalam ia menaruh helm, menyalami ibu, menanyakan apakah bapak sedang di rumah. Hal-hal kecil itu mungkin tak berarti bagi orang lain, tetapi bagiku justru di sanalah perubahan paling jujur bekerja. Orang jarang benar-benar berubah lewat kalimat besar. Ia berubah lewat kadar tekanan di tangannya ketika memegang gagang pintu, lewat kemampuan menunda satu usul, lewat cara ia memilih duduk dan tidak segera menguasai percakapan. Di sisi lain, aku juga tidak kembali menjadi orang yang dulu. Sesudah semua itu, aku tak bisa lagi masuk ke rumah orang tua, dengan rasa polos bahwa aku hanya anak perempuan yang datang menengok. Sekarang aku selalu membawa kesadaran bahwa namaku tercatat di masa depan rumah itu, meski dalam bentuk yang belum akan berlaku selama bapak dan ibu masih hidup. Kesadaran semacam itu tidak datang sebagai kebanggaan, melainkan seperti benda tipis yang diselipkan ke dalam saku, ringan, tetapi cukup membuat kita terus-menerus ingat ia ada. Kadang aku merasa bersyukur, kadang merasa bersalah karena bersyukur, kadang jengkel pada diriku sendiri karena terus menimbang perasaan yang mungkin sebenarnya tak perlu ditimbang kalau aku lebih sederhana. Namun manusia jarang sesederhana nasihat yang ia ucapkan kepada orang lain. Yang paling mengejutkanku justru bapak. Setelah keputusan di notaris itu, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan berubah arah. Ia tidak menjadi lebih keras, tidak pula tiba-tiba suka membuat batas dengan cara terang-terangan.
Ia hanya mulai melakukan hal-hal yang dulu jarang kulihat darinya. Ia beberapa kali menolak permintaan kecil Galih dengan kalimat yang pendek dan tidak merasa perlu menjelaskannya panjang-panjang. Ia mulai mengurus sendiri pembayaran pajak dan berkas-berkas rumah tanpa selalu memberitahu lebih dulu seolah sedang mengumumkan sesuatu yang penting. Ia bahkan suatu kali berkata pada Arga di teras depan, sambil mengupas rambutan, bahwa orang tua sering keliru mengira kasih itu harus selalu terasa lapang. Padahal kadang justru ia perlu sempit sedikit supaya tidak diinjak kebiasaan. Arga mengangguk sambil tertawa kecil, dan aku yang mendengarnya dari dapur merasa sesuatu di dadaku menghangat dengan cara yang sedih. Sedih, mungkin, karena perubahan seperti itu datang ketika usia orang tuaku sudah cukup lanjut untuk membuat setiap pelajaran baru terasa mahal. Ibu pun tidak persis sama. Ia tampak lebih ringan dalam beberapa hal, lebih mau berkata tidak pada urusan-urusan kecil yang dulu mungkin akan ditelannya sendiri. Tetapi aku juga melihat kelelahan yang baru pada dirinya, kelelahan perempuan yang setelah bertahun-tahun menjaga rumah lewat diam, kini harus belajar menjaga lewat pengucapan yang lebih jelas. Belajar hal itu di usia muda mungkin sudah melelahkan, di usia seperti ibu, rasanya seperti memindahkan cara bernapas. Kadang ia berhasil, kadang tidak. Kadang di depanku ia bisa dengan tajam berkata bahwa ia tak suka anak datang hanya kalau butuh, kadang pada hari lain ia kembali mengirim lauk terlalu banyak ke rumah Galih hanya karena cucunya bilang rindu sambal goreng kentang buatan Bah. Dulu aku mungkin akan melihat ini sebagai inkonsistensi. Sekarang aku mulai mengerti bahwa kasih orang tua memang sering bergerak maju mundur seperti itu. Ia bukan garis lurus menuju kebijaksanaan. Ia lebih mirip halaman rumah yang disapu tiap pagi tetapi tetap dimasuki daun-daun baru setiap hari. Beberapa bulan sesudah semua itu, menjelang akhir musim hujan, ada satu kejadian yang dari luar tampak sangat biasa tetapi diam-diam menggeser sesuatu lagi di dalamku. Hari itu aku datang ke rumah orang tua setelah mengantar Nara ke tempat kursus menggambar. Hujan gerimis turun sejak pagi, membuat bau tanah basah bercampur dengan aroma bawang putih yang sedang digoreng ibu. Di ruang tengah, Bapak duduk bersama Galih. Tidak ada map, tidak ada formulir, tidak ada nada suara yang menegang. Mereka sedang meneliti brosur material bangunan untuk memperbaiki atap belakang yang beberapa titiknya mulai rembes. Nah, ini dia datang, tanya Ratri sekalian, kata Bapak ketika melihatku. Katanya kalau mau ganti genteng bagian belakang sekalian bikin talang air baru lebih bagus. Aku berdiri di pintu, payung masih menetes di tangan, dan untuk sesaat tidak tahu harus merasa apa. Bukan karena urusan genteng itu penting, melainkan karena di sanalah aku mendadak melihat bentuk baru hubungan mereka. Bapak masih meminta pendapat Galih untuk urusan bangunan. Galih masih duduk di kursi dekatnya seperti anak laki-laki yang tahu ukuran rumah orang tuanya lebih baik daripada tukang. Tetapi kini semua itu tidak lagi otomatis terasa mengancamku. Mungkin karena rumah itu sudah tidak sepenuhnya berada di wilayah yang tak bernama. Mungkin juga karena aku mulai menerima bahwa tidak semua kedekatan antara ayah dan anak laki-laki harus dibaca sebagai pengurangan bagi anak perempuan. Ada hal-hal yang memang menjadi bahasa mereka sendiri. Masalahnya dulu bukan bahasa itu ada, melainkan karena bahasa itu pernah dibiarkan mengatur terlalu banyak hal. Aku ikut duduk, melihat brosur, dan mengatakan mana merek genteng yang menurut tetangga sebelah cukup awet. Percakapan berlangsung sederhana. Tapi dalam kesederhanaannya, aku menangkap satu hal yang membuatku hampir ingin menangis. Kami bertiga bisa membahas rumah lagi tanpa setiap kata serasa menyentuh api. Sesudah itu, saat membantu ibu di dapur, aku mengatakan pelan bahwa suasana tadi terasa aneh. Aneh gimana? Tanyanya sambil mengaduk sayur bening. Biasa, ibu tertawa kecil. Ya memang itu yang paling susah. Balik biasa. Aku mengangguk, lalu berpikir bahwa barangkali, biasa yang dimaksud ibu bukan benar-benar kembali seperti semula, melainkan menemukan bentuk baru yang cukup nyaman untuk dipakai sehari-hari. Seperti bekas retak pada cangkir yang masih bisa digunakan minum teh, selama orang yang memegangnya tahu sisi mana yang harus dihindari. Meski begitu, tak semua hal bergerak ke arah yang mudah. Ada satu sore di awal Ramadan ketika Galih datang sendirian menjelang buka, membawa kolak pisang dari rumahnya dan wajah yang tampak letih. Bapak sedang ke masjid lebih awal karena ada rapat kecil panitia, ibu di kamar mandi, dan aku kebetulan sedang di dapur memotong timun untuk lalap. Galih duduk di bangku dekat pintu belakang, melihat gerak tanganku beberapa saat sebelum berkata, proyek gudang yang dulu itu jadi diambil orang lain.
Aku berhenti memotong. Oh, hanya itu yang keluar lebih dulu, dan aku langsung membenci diriku sendiri karena suara "oh" itu terdengar terlalu ringan, seolah kabar itu cuma cuaca. Ia mengangguk, senyum tipis muncul tanpa humor. Mungkin memang bukan rezeki. Atau mungkin aku kemarin terlalu yakin. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku tak bisa segera menenangkannya dengan kalimat standar. Terlalu banyak hal sudah terjadi untuk membuat hiburan terdengar wajar. Aku meletakkan pisau. "Kamu nyesel?" tanyaku pelan. Ia menatap ke halaman belakang yang basah oleh sisa hujan siang. Aku nggak tahu yang kusesali itu proyeknya hilang, atau cara aku mendorong semuanya waktu itu. Setelah jeda sebentar ia menambahkan, "Mungkin dua-duanya." Angin membawa bau daun mangga muda. Suara televisi dari rumah tetangga depan terdengar samar. Aku berdiri tak jauh darinya, tangan masih lembab oleh air timun. Untuk beberapa detik aku ingin mengatakan bahwa setidaknya rumah tidak jadi ikut terseret, bahwa mungkin kehilangan proyek itu harga yang perlu dibayar agar hal lain tetap utuh. Tapi kalimat seperti itu akan sangat mudah terdengar sebagai kemenangan pihakku atas kegagalannya. Dan aku tidak ingin menghibur dengan cara yang diam-diam merendahkan. "Capek ya?" kataku akhirnya. Ia tertawa pelan. "Capek juga ternyata ya? Jadi orang yang dari kecil dibiasakan merasa harus bisa lihat peluang." Kalimat itu membuatku menoleh. "Siapa yang membiasakan?" tanyaku, meski aku tahu jawabannya tidak akan menunjuk satu orang saja. "Ya rumah ini juga," katanya. Tidak sedang menyalahkan, lebih seperti sedang menyebut cuaca lama. "Bapak kalau ngomong ke aku dari dulu ya soal maju, berani, jangan malu ambil langkah. Ke kamu beda, bukan salah siapa-siapa mungkin, cuma ya jadi begini." Ia menyandarkan kepala ke tembok. Kadang aku mikir kalau dari kecil aku nggak terlalu dibilang harus ke depan, mungkin aku nggak akan sesering ini ngerasa gagal kalau langkahku mentok. Aku menatapnya dan untuk pertama kali melihat dengan cukup jelas bahwa peran yang dulu begitu kuanggap menguntungkannya juga telah membebaninya dengan cara yang tidak selalu tampak. Tentu saja aku tetap tahu ada banyak privilege dalam menjadi anak laki-laki sulung, tapi privilege rupanya tidak pernah datang tanpa beban ceritanya sendiri. Menyadari itu tidak menghapus ketidakadilan lama. Ia hanya membuat gambarnya lebih manusiawi, dan karena itu lebih sulit dipakai untuk membenci. Kalau aku, kataku pelan, dari kecil justru dibiasakan untuk ngerti keadaan dulu. Ia menoleh dan tersenyum miring. "Nah, itu, jadi sekarang kamu lebih pandai nahan. Atau lebih pandai takut? Mungkin." Kami tidak melanjutkan. Ibu keluar beberapa menit kemudian dengan rambut setengah basah dan menegur kami berdua karena belum menyiapkan piring. Tetapi percakapan singkat itu menempel lama di kepalaku. Selama bertahun-tahun aku terbiasa memandang diriku, dan Gali seperti dua hasil dari perlakuan keluarga yang tidak seimbang, dan itu memang benar. Namun baru saat itu aku sungguh mengerti bahwa ketimpangan tidak selalu menghasilkan satu pihak yang enak dan satu pihak yang menderita secara bersih. Seringkali ia justru menghasilkan dua orang yang sama-sama terkurung, hanya kandangnya berbeda. Mengetahui itu membuatku lebih lunak pada Galih, tetapi juga lebih sedih pada rumah tangga orang tuaku, pada semua rumah tangga seperti rumah mereka, yang mungkin membagi peran dan harapan dengan keyakinan sedang menata keluarga secara baik, padahal diam-diam sedang meletakkan beban yang suatu hari akan dipungut kembali oleh anak-anak mereka dalam bentuk yang tak pernah mereka rencanakan. Ramadan itu lewat dengan tenang. Kami tetap buka puasa beberapa kali bersama, tetap mengirim ketupat ke rumah Weni saat Idul Fitri, tetap menerima saudara-saudara dari luar kota yang datang berkunjung dan memuji betapa ademnya rumah orang tuaku tanpa tahu betapa banyak hal pernah bergeser di dalamnya. Aku melihat betapa cepat dunia luar memberi nama harmonis pada keluarga selama tak ada suara meninggi atau pintu dibanting. Dari satu sisi aku lega. Dari sisi lain aku merasa kata harmonis selalu terlalu tipis untuk menampung semua yang sebenarnya terjadi. Keluargaku bukan keluarga yang harmonis dalam pengertian tidak pernah terluka. Kami hanya keluarga yang, setelah terluka, masih berusaha mempelajari bentuk baru dari kebersamaan tanpa menghapus bekasnya. Pada suatu pagi selepas Lebaran, ketika tamu-tamu sudah mulai berkurang dan kue kering tinggal remah, Bapak memanggilku ke teras depan. Udara masih dingin sisa hujan malam. Ia sedang membersihkan sandal-sandal tamu yang sempat tertukar, menatanya satu persatu dekat dinding. "Kamu tahu?" katanya sambil menepuk debu dari satu pasang sandal jepit, "waktu dulu bikin rumah ini, yang paling banyak dipikir Bapak itu biaya.
Aku duduk di bangku rotan kecil. Iya. Terus setelah jadi, yang dipikir perawatan, cat, genteng, pipa, listrik. Ia meletakkan sandal terakhir. Sekarang baru terasa, yang paling susah itu ternyata menjaga supaya rumah ini tidak dipakai orang untuk menaruh terlalu banyak bayangan. Aku diam. Ia jarang bicara dengan bentuk kalimat seperti ini, dan mungkin justru karena jarang, tiap katanya terasa datang dari tempat yang sudah lama dikerjakan sendiri dalam kepala. Bayangan apa? Tanyaku. Ia memandang halaman, bayangan tentang siapa yang paling berhak, tentang siapa yang harus paling banyak diberi, tentang kalau orang tua sayang, mestinya begini, kalau adil, mestinya begitu. Ia tersenyum tipis. Padahal rumah ini ya rumah, tempat orang istirahat, makan, kadang bertengkar, kadang saling ngindarin, tapi kalau lelah tetap dicari. Aku merasakan tenggorokanku mengencang. Bapak nyesel nggak bikin surat itu? Pertanyaanku keluar hampir tanpa rencana. Ia berpikir cukup lama sebelum menjawab. Nyesel nggak? Sedih iya? Sedih karena harus ada surat untuk sesuatu yang tadinya Bapak kira bisa dijaga cukup dengan omongan dan rasa. Ia menoleh padaku. Tapi mungkin itu kesalahan Bapak dari awal. Bapak terlalu percaya rasa itu akan sama di semua umur. Kata-katanya tidak terdengar seperti pengakuan dosa besar, lebih seperti seseorang yang akhirnya melihat keterbatasan alat yang selama ini ia pakai. Aku ingin mengatakan bahwa ia tak seharusnya menyalahkan diri terlalu jauh, bahwa banyak keluarga juga hidup begitu, bahwa tidak semua orang tahu dari awal batas mana yang perlu ditegaskan. Tetapi penghiburan semacam itu terasa murah, jadi aku hanya duduk bersamanya, membiarkan pagi berjalan. Kadang yang paling dibutuhkan orang tua bukan dibebaskan dari rasa menyesal, melainkan ditemani saat menatapnya. Waktu terus lewat dengan sifatnya yang aneh, lambat jika dijalani dalam cemas, cepat jika sudah berubah menjadi kenangan yang diterima. Nara naik kelas. Kontrakan kami akhirnya diperpanjang 2 tahun lagi. Arga pindah bagian kerja ke gudang pusat dan pulang lebih malam beberapa kali seminggu. Di rumah orang tua, talang air belakang jadi diganti, dahan mangga yang dipotong tumbuh tunas baru, dan ibu mulai menanam cabai rawit dalam ember cat bekas yang diletakkan berjajar dekat pagar. Galih tidak lagi membawa urusan bank ke rumah itu, tetapi sesekali masih datang dengan wajah kusut karena persoalan usaha lain. Bedanya, sekarang kalau ia bercerita, ia tidak langsung membungkus semuanya sebagai peluang besar yang hanya butuh sedikit keberanian tambahan. Kadang ia bisa berkata, lagi sempit, dan berhenti di situ. Bagi orang lain itu mungkin hal biasa, bagi kami, itu perubahan. Sementara aku sendiri mulai belajar hal yang juga tidak mudah, mengatakan kebutuhan atau keberatanku lebih awal dalam urusan-urusan kecil, bahkan di rumah tanggaku sendiri. Suatu malam aku berkata pada Arga bahwa aku lelah terus menjadi tempat semua orang tampak kuat, dan kalimat itu membuatku menangis lebih deras daripada yang kupikir mungkin hanya karena capek. Ia memelukku dengan canggung, seperti biasa, tetapi canggung yang kukenal sebagai bentuk kesungguhannya. Sesudah itu aku menyadari bahwa semua yang terjadi di rumah orang tuaku rupanya menular sampai ke caraku memahami pernikahanku, caraku membesarkan Nara, bahkan caraku membayangkan masa depan. Rumah asal tidak pernah benar-benar selesai menjadi rumah asal. Ia terus berbicara melalui pilihan-pilihan yang kita kira diambil sendirian. Pada suatu sore menjelang akhir tahun, hampir setahun sejak sandal Bapak pertama kali bergeser ke sisi kanan pintu, kami berkumpul lagi di rumah orang tua tanpa acara khusus. Hanya makan malam biasa, karena Weni kebetulan pulang lebih awal dari rumah ibunya dan Galih mengajak sekalian mampir. Hujan turun tipis. Listrik sempat padam sebentar lalu menyala lagi. Ibu menggoreng bakwan, Bapak menyiapkan teh, anak-anak ribut di ruang depan memperebutkan bantal. Dari dapur aku melihat Arga memperbaiki lampu emergensi sambil dibantu Galih yang memegang obeng. Mereka tidak terlalu dekat, tidak juga canggung. Hanya dua laki-laki yang sama-sama sudah belajar bahwa di dalam satu keluarga, posisi tidak pernah sepenuhnya stabil, dan karena itu kadang yang paling masuk akal adalah bekerja sama pada hal konkret yang ada di depan tangan. Aku membawa piring ke meja, saat melewati ruang tengah, mataku jatuh ke laci bufet yang dulu menyimpan map coklat itu. Laci itu tertutup rapat, seperti biasa. Tiba-tiba aku teringat diriku sendiri pada pagi pertama semua ini bermula, berdiri di ambang pintu, menatap sandal yang bergeser, merasa ada sesuatu yang janggal tetapi belum tahu bentuknya. Sekarang,
Setelah berbulan-bulan, aku mengerti bahwa janggal itu bukan hanya soal kemungkinan rumah dijaminkan atau warisan dibagi. Ia adalah bunyi halus dari satu tatanan lama yang mulai tak sanggup lagi menahan beban asumsi-asumsi di atasnya. Yang berubah bukan cuma posisi sandal, melainkan cara kami masing-masing berdiri di hadapan rumah ini dan di hadapan satu sama lain. Pemahaman itu tidak datang dengan kelegaan penuh. Masih ada hari-hari ketika aku merasa waspada tanpa alasan jelas. Masih ada momen ketika satu kalimat dari Gali bisa membuatku mendadak kembali ke ketegangan lama, atau ketika aku melihat Bapak terlalu cepat mengiyakan sesuatu, dan dadaku mengeras oleh ketakutan lama yang ternyata belum mati. Bahkan kadang aku masih membayangkan masa depan setelah mereka tiada, lalu membenci diriku sendiri karena membayangkannya. Kertas dari notaris itu tidak menghapus kemungkinan kami kelak berselisih lagi. Ia hanya memberi pagar pada sebagian hal, sementara manusia selalu bisa terluka di wilayah yang tidak tertulis. Tetapi mungkin memang bukan itu tugas sebuah keluarga, bukan menjamin tak ada luka lagi, melainkan membuat orang-orang yang pernah saling melukai masih punya cukup alasan untuk tetap datang ketika pintu dibuka. Setelah makan malam, ketika semua orang mulai bersiap pulang, aku membantu ibu membereskan dapur. Ia tampak lelah tapi wajahnya tenang. "Bakwanmu asin dikit," kataku sambil tertawa kecil. "Biar cepet habis," jawabnya. Kami sama-sama tertawa. Lalu, tanpa melihatku, ia berkata, "Rumah ini sekarang lebih ringan." Aku menatap punggungnya. "Karena surat itu?" tanyaku. "Bukan cuma." Ia membilas piring, air mengenai tangannya yang mulai dipenuhi bintik usia. "Karena sekarang ibu lebih tahu siapa harus ngomong apa, kapan harus diam, dan kapan diam itu justru bikin berat." Jawaban itu sederhana, tapi ada jarak panjang hidup di belakangnya. Aku membantu mengeringkan piring-piring sampai rak penuh. Ketika keluar ke teras, keluarga kecilku sudah siap pulang. Gali sedang menyalakan motor, Weni memasangkan jaket pada anaknya, Bapak mengecek apakah pagar sudah terbuka cukup lebar, dan Nara melambai sambil berteriak bahwa minggu depan ingin datang lagi untuk main di rumah Mbah. Semua tampak biasa, hampir terlalu biasa. Seperti foto keluarga yang kalau dilihat cepat tidak menunjukkan apa-apa selain kepulangan yang tertib. Tetapi justru disitulah mungkin letak hal yang selama ini kami cari, bukan akhir yang sempurna, bukan hubungan yang pulih bersih seperti baru, melainkan kemampuan untuk menjalani hal-hal biasa tanpa terus-menerus tersandung oleh bayangan yang sama. Sebelum naik ke motor, aku menoleh sekali lagi ke arah pintu rumah. Sandal Bapak ada di sisi kiri, menghadap keluar. Aku tersenyum kecil. Lalu, entah karena hujan tipis, cahaya lampu teras, atau kelelahan yang sudah berubah menjadi kelembutan, aku merasa pemandangan itu tidak lagi sekadar mengingatkanku pada awal dari semua kegelisahan, melainkan juga pada hal yang lebih sederhana dan mungkin lebih benar. Rumah selalu bergerak sedikit, orang-orang di dalamnya juga, dan yang bisa dilakukan hanyalah terus merapikan kembali, bukan agar semuanya persis seperti dulu, tetapi agar masih ada tempat untuk menaruh diri tanpa harus merebutnya. Dalam perjalanan pulang, Nara tertidur sambil menyandar di punggung Arga. Angin malam membawa bau tanah, bensin, dan sesekali asap sate dari pinggir jalan. Aku memeluk tubuh kecil anakku dengan satu tangan, sementara tangan satunya memegang ujung jaket sendiri. Kota lewat dalam lampu-lampu yang tidak terlalu terang. Aku memikirkan Bapak, Ibu, Galih, Weni, Arga, juga diriku sendiri. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, pikiranku tidak menuju ke satu pertanyaan tentang siapa yang salah atau siapa yang paling berhak. Ia hanya menuju ke rasa lelah yang manusiawi dan entah kenapa menenangkan, bahwa kami semua, dengan cara masing-masing, ternyata hanya orang-orang yang sedang berusaha membawa pulang warisan yang lebih sulit daripada rumah atau tanah warisan tentang kebiasaan, diam, rasa berhak, rasa takut, dan pelan-pelan belajar memilih mana yang harus diteruskan, mana yang sebaiknya berhenti pada generasi kami. Di kaca spion motor, cahaya lampu dari rumah orang tuaku mengecil, lalu hilang di tikungan, tetapi anehnya justru terasa lebih utuh saat tak lagi terlihat.